Kali ini kita akan membahas mengenai ritual tanpa spiritual. Karena bagaimanapun juga sekarang ini banyak sekali orang-orang melakukan ritual tapi tanpa mengerti apa yang dia lakukannya itu. Ya, kita jujur sajalah. Kadang-kadang orang-orang melakukan hal-hal yang selama ini dilakukan tapi tanpa mengerti gitu. Kenapa kita harus melakukan hal semacam begini, begitu. Generasi bebek Kang ya gitu. Iya, meniru. Iya. Untung pakai B. Nah, terus kalau misalnya kita melakukan hal-hal yang kita sendiri tidak begitu mengerti, biasanya kita dipaksa untuk selalu mengikuti saja. Nurut saja dulu. Mikir belakangan. Nah, kita akan membahas ritual-ritual yang sekarang berada di seluruh dunia. Seluruh dunia. Terutama ritual-ritual mengenai yang bernama agama. Agama itu singkatan dari aturan gawe manusia. Tapi jangan diartikan agama. Ya, tidak itu berarti kan. Iya, A itu tidak. Kalau gama itu berarti pendidikan. Tidak berpendidikan kalau gitu ya definisinya. Iya, kan seperti agama. Gama itu kan pendidikan. Gama itu pendidikan, itu bahasa Sanskerta. Tapi kalau bahasa Lemurian lain lagi ya. Terus kalau bahasa istilah lain beda lagi karena itu sinar. Iya. Atau di nuklir itu radiasi, gamma. Justru radiasi yang berbahaya. Nah, kita akan berbicara tentang agama, tapi kita memang tidak berbicara terlalu ini dulu lah, terlalu apa? Spesifik mendalam. Masih awal-awal dulu lah. Kita akan berbicara awal-awal dulu, karena bagaimanapun juga ritual yang selama ini kita lakukan kan kita itu di satu agama. Kita sekarang kan agamanya sama ya. Kita mengaku beragama Islam. Tapi apakah kita ini sudah Islami? Ataukah kita ini sekedar Arabi gitu kan? Beda Kang ya? Nah, itu beda. Antara Islami dan Arabi itu lain. Jadi yang namanya Islam itu kan itu rahmat bagi alam semesta. Jadi benar-benar bisa merahmati, bisa memberikan keuntungan lah bagi umat. Memberikan keuntungan bagi umat ya? Sangat memberikan keuntungan dan banyak sekali hal-hal yang bisa diangkat dari yang namanya Islam itu sendiri. Nah, kemudian di agama yang lain itu juga sama selalu akan memberi keuntungan bagi umatnya. Mau Hindu, Buddha, Kristen dan sebagainya, atau agama-agama lain yang mungkin belum terdaftar ya secara hukum di negara kita. Belum diakui keberadaannya. Umat itu jadi manusia Kang maksudnya? Umat manusia ya, manusia. Golongan. Bukan golongan ya. Tapi manusia semua. Manusia semuanya ya, manusia semuanya umat itu. Jadi bukan hanya satu golongan atau dua golongan saja. Tapi yang jelas ini yang harus kita sekarang ini kaji ulang lagi. Jangan sampai hanya sekedar kita membahas kulit-kulitnya saja. Nah, kita ini beragama Islam. Ini kan di sini ada Kang Romi, ada Kang Lutfi ya di sini ya. Ada saya, Kang Diki. Nah, panarunga semua ini rata-rata orang yang beragama Islam. Satu pertanyaannya, apakah mengerti dengan apa yang diritualkan sehari-hari? Ya, satu contoh lah. Ketika kita berwudu, ketika kita hendak melakukan ritual sholat dan tidak ada perintah untuk melaksanakan, yang ada perintah untuk mendirikan sholat ya. Nah, mengapa ketika kita membersihkan tangan itu disebut berwudu atau toharoh atau bersuci? Nah, kenapa itu? Nah, begini ceritanya gimana nih Kang? Kenapa kita bersuci dulu ya sebelum melakukan ritual? Ini tuh simbol. Jadi sebetulnya semua agama itu mengetengahkan yang namanya simbol. Ya, contohnya di kita, ketika kita hendak melakukan ritual sholat, kita ada ritual sebelumnya, yaitu toharoh atau bersuci. Namanya juga bersuci. Berarti kita mensucikan apa yang dilintasi oleh air. Tapi makanya kenapa di dalam bersuci itu tidak perlu hanya sekedar pakai air, bisa pakai debu juga kan? Bisa menggunakan debu, tayamum. Ada lagunya itu, suci dalam debu. Tapi bukan lagu Indonesia, itu lagu Malaysia. Lagu Malaysia. Nah,
Mengapa kita harus suci? Berarti kita itu sudah menyimbolkan sesuatu. Kita akan berikrar pada Sang Maha Pencipta ketika kita membasuh telapak tangan kita. Membasuh telapak tangan kita itu berarti kita mensucikan, berarti kita ikrar pada Sang Maha Pencipta bahwa kita tidak akan membawa tangan ini pada sesuatu hal yang tidak diridhoi oleh Sang Maha Pencipta. Berarti kita akan membawa tangan ini pada hal-hal yang baik-baik saja. Berarti kita akan membawa telapak tangan ini untuk memegang hal-hal yang bermanfaat begitu. Meskipun tangan ini akan jadi kotor, tapi kotor yang bermanfaat, misalnya kotor penuh oli, kita membetulkan yang namanya mesin dan sebagainya, itu tidak ada masalah. Karena kotor di sini bukan dalam artian kotor dalam ini dirt gitu ya, jadi berdebu dan sebagainya. Tapi kita membawa sesuatu. Tangan boleh kotor, tapi kotornya untuk apa? Begitu. Dari tangan aja kan untuk mencari ridho dari Allah gitu, berarti harus yang diridhoi kita harus paham dan selalu berkaitan sama kitab suci kan ya? Iya, lihat saja. Selama ini kan kita waktu berwudu kan hanya basah saja ya, abas alias asal basah. Ya, abas. Nah, jadi ini yang harus kita mengerti. Ini adalah simbol. Jadi ketika kita pertama membasuh telapak tangan. Ya. Ketika kita membasuh telapak tangan, kita berikrar pada Sang Maha Pencipta bahwa kita akan membawa tangan kita ini hanya untuk hal-hal yang baik-baik saja. Kotor di sini bukan kotor oleh tanah, tapi kotor oleh perbuatan. Jadi kita tidak akan mengotori tangan ini dengan perbuatan yang tidak baik begitu. Tidak baik. Kalau kotor oleh mesin mah gak ada masalah. Kalau kotor dari tanah gitu gak ada masalah. Selama kita kotornya itu kotor nyangkul begitu loh. Mencangkul, bertani begitu kan, membersihkan septic tank begitu, daripada meledak gitu kan, kalau udah kebanyakan gas di dalam. Nah, kita bersihkan semuanya gitu, kita rapihkan, kemudian ini mesin gitu kan pasti belepotan oli ini, bukan kotor semacam begitu. Kotor itu mah kotor tidak masalah. Masalahnya tangan kita itu kotornya itu kotor oleh perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Sang Maha Pencipta. Nah kemudian setelah ini membasuh telapak tangan, setelah itu apa misalnya? Setelah itu misalnya kita berkumur. Ada maknanya itu juga kan? Ya iyalah. Sehabis itu berkumur kan. Nah ketika berkumur itu adalah simbol bahwa mulut kita itu kita tidak akan mengucapkan kata-kata yang menyakitkan hati. Kita ikrar pada Sang Maha Pencipta, apapun yang dimakan oleh kita itu adalah hal yang halal. Nah ini batasan halal itu apa sih begitu kan? Halal itu apa? Halal itu kan artinya boleh ya. Boleh. Nah, apakah yang hanya diucapkan dengan nama Allah saja begitu? Yang pakai dengan diucapkan mantra Bismillah saja? Halal itu luas. Bukan hanya itu halal itu. Halal itu amat sangat luas sekali arti halal itu. Satu. Gimana? Satu. Bukan hanya sekedar diucapkan dengan nama Sang Maha Pencipta karena itu simbol juga. Lihat yang hendak kita makan ini. Halal itu dalam artian bukan hanya sekedar tidak beracun. Oh iya. Gimana tuh? Bukan hanya tidak sekedar berbakteri. Bukan hanya tidak sekedar akan merugikan tubuh kita. Tapi kita harus lihat asal si barang ini dari mana begitu. Jangan sampai bahan makanan yang kita makan ini adalah hasil dari kejahatan. Dari memperolehnya dengan cara laundering money misalnya gitu kan. Yang tidak sesuai perintah Sang Maha Pencipta. Laundering money, korupsi gitu kan ya. Kemudian ini apa hasil kejahatan, hasil membunuh. Jadi batasan halal ini sangat luas sekali. Dan kita menyempitkan bacakan bismillah saja. Lu hewan ini seperti apa gitu kan. Halal itu luas, bukan hanya sekedar bismillah gresel gitu kan. Disembelih, silahkan makan, nanti dulu. Misalnya ayam ayam. Kenapa sekarang makan ayam jadi malah orang-orang jadi sakit begitu kan? Berarti ayam itu tidak halal dong. Nyakitan ayam kan? Oh halal. Soalnya saya sudah baca bismillah waktu itu saya baca halal itu bukan hanya sekedar baca bismillah. Halal itu adalah syarat-syaratnya itu banyak. Pertama, pakan ayam ini apa? Kalau pakan ayam ini banyak mengandung sesuatu yang tidak baik, hormonalnya tinggi,
malah bikin kanker tiroid, itu berarti tidak halal. Halal itu bukan hanya boleh, tapi lihat urutannya. Kata orang Sunda melihat jujutannya. Urutannya seperti apa? Halal kan, ini pakannya juga dari pabrik, nanti dulu. Kalau kita ke restoran gimana tuh Kang? Nah itu dia. Kalau kita tanya dulu. Ya jadi halal itu bukannya sertifikat dari MUI. Bukan, halal itu bukannya sekedar sertifikat dari MUI. Kita harus tahu persis, halal itu luas. Jadi bukan hanya sekedar wah ini boleh halal, tidak ada mengandung unsur babi. Nanti dulu. Nanti dulu. Vaksin aja berbabi. Nah, dan itu dibolehkan oleh MUI. Darurat katanya. Ya katanya darurat. Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa lah, itu mah kuma MUI we. Ini untuk yang makanan tadi. Ya, nah, bukan sekedar dibacakan. Iya, bukan hanya sekedar dibacakan, bukan sekedar dijampenya. Iya. Bismillah itu bukan jampe. Bismillah itu ikrar pada Sang Maha Pencipta bahwa kita akan melakukan segala sesuatu itu urutannya jelas dan benar. Begitu. Kita lihat ayam ini dikasih pakan apa. Kalau pakannya baik, berarti urutannya itu udah mulai bagus gitu kan. Di pemeliharanya di mana gitu ayam itu. Nah, terus seperti apa memeliharanya? Nah, setelah itu baru kita bicara soal menyembelihnya. Urutan pertamanya itu si ayam itu harus benar-benar sehat dong, jangan sampai kena flu burung. Gitu kan? Nah, terus si ayam ini juga tidak boleh kena tetelo atau penyakit yang lain, itu virus-virus yang bisa menyerang ayam, tuh siur dan sebagainya. Kita harus tahu juga urutan-urutannya. Nah, makanya kenapa orang-orang di negara maju makan ayam itu hanya dadanya saja. Oh, ada alasannya juga ya? Iya, dadanya tanpa kulit. Hanya dadanya saja tanpa makan kulitnya. Sedangkan saya, paha dan sebagainya diekspor ke sini. Karena gara urang diekspor. Jadi kita itu menerima penyakit kan? Iya, justru itu. Makanya kenapa bangsa kita itu semakin lama semakin mundur. Jadi sekali lagi yang namanya halal itu bukan hanya jampe bismillahnya, bukan Kang. Ini sudah Kang, sudah dibacakan bismillah, bukan itu. Urutannya seperti apa? Ini sapi misalnya. Pakan sapi ini seperti apa dan bagaimana? Apakah dimakan oleh manusia itu jadi aman? Gitu kan? Jadi halal itu luas. Sekali lagi bukan hanya sekedar jampe bismillah saja, bukan. Itu sejauh apa Kang urutannya? Nanti kan udah ada pakan nih. Yang jual pakan nih gimana nih? Nah justru itu, lihat pakannya seperti apa gitu kan. Mengandung unsur hormonal yang sudah tidak menyeimbangkan, asal cepat gede ayam gitu kan. Ya seperti ikan lah sekarang ikan. Lihat pakan-pakan ikan. Kenapa ikan jadi berpunuk sekarang? Ikan mas. Ikan mas meskipun hidung-hidung tapi tetap disebut ikan mas gitu, hitam-hitam. Ikan hitam gitu. Iya. Tetap disebutnya emas gitu, merah gitunya. Nah, kenapa sekarang ikan mas berpunuk? Padahal ikan mas itu tidak berpunuk. Waktu itu saya buat pakan sendiri, pakan ikan sendiri, pakan ayam sendiri dan sebagainya sendiri semua. Dan itu memang waktu dites oleh lab, oleh Sukovindo waktu itu hasilnya jauh lebih baik daripada yang sekarang. Dari pakan-pakan yang lain begitu. Tapi ini tidak dijual memang. Si pakan ini tidak dijual. Tapi memang untuk dikonsumsi inilah ayam-ayam yang nanti dimakan sendiri. Atau ikan yang dimakan sendiri. Jadi ikan itu berbentuknya sempurna dan rasanya lebih baik daripada yang ini. Jadi lemaknya itu sedikit begitu. Sekarang kan ikan sekarang lemaknya luar biasa ya. Gajinya itu sampai nempel di bibir nih. Gitu kan. Ikan iya. Obesitas. Iya, obes. Ikan obesitas. Iya. Nah ini yang harus kita hati-hati. Jadi halal itu bukan hanya sekedar boleh, hanya sekedar dibacakan bismillah. Ini yang membuat umat menjadi mundur sekarang. Karena halalnya itu diartikan hanya jampe saja. Kita yang sebetulnya halal dan haram itu dari kita yang hendak menggunakan atau memakai dari makanan-makanan itu sendiri. Bukan halal itu dari cap MUI saja gitu, bukan. Bukan itu saja. Kita juga harus jeli. Kita harus klarifikasi juga kan. Iya harus kita susur. Iya. Dari kepemilikannya juga tadi ya. Dan sebagainya. Apakah ini juga didapatkan dari hasil kejahatan, laundering money dan sebagainya. Itu juga harus kita teliti, harus kita telusuri. Jangan sampai kita jadi fasilitator orang-orang jahat kan. Membeli dari pabrik ini yang justru pabrik ini dijadikannya itu dengan laundering money.
Itu jadi kita jadi fasilitator itu. Oke. Nah, tadi terus dari bersuci bagian mulut ya, aja. itu baru mulut ya. Ya. Kan dari yang pertama juga dari ini apa mensucikan telapak tangan juga itu belum dibahas soal korupsi kan? Betul. Iya. Masih panjang. Belum dibahas soal korupsinya gitu kan. Soal nampilin batur gitu kan, soal nampar orang lain. Menyakiti orang lain gitu ya. Iya, menyakiti orang lain dengan telapak tangan kita, gelepak begitu kan. Menzolimi orang lain. Belum kita menulis ya. Menulis tulisan yang justru menyakitkan hati orang lain gitu. Berarti dia tidak berwudu orang itu. Orang itu tidak tahu maknanya bersuci. Mensucikan telapak tangan kan ini kita balik lagi ke telapak tangan ya. Kita balik lagi ke telapak tangan tadi. Karena itu juga belum tuntas nih membahas telapak tangan juga. Ini baru membahas telapak tangan saja sudah 18 menit. Berjalan. Dan masih berjalan lagi. Nah, ketika kita menulis kata-kata yang menyakitkan hati orang lain misalnya begitu. Menuliskan kata-kata, terus menuliskan fitnah-fitnah, menuliskan sangkaan-sangkaan atau pikiran-pikiran buruk kita tentang orang lain, kemudian berburuk sangka tapi dituliskan bahwa dia itu begini, dia itu seperti ini dan sebagainya. Itu pun bisa berarti bahwa dia tidak mengerti apa itu yang namanya membasuh telapak tangan, begitu. Tidak memahami maknanya. Gitu. Tidak memahami maknanya. Yang dilakukan sehari-hari. Iya, memaknai dia asal basuh unggul. Tapi yang dia tulis itu justru selalu menyakitkan hati orang lain. Diserangnya orang lain itu seenaknya saja. Kemudian fitnah lagi. Dia tidak pernah mengklarifikasi dulu, tapi dia tanda tangan sesuatu yang justru bakal merusak suatu kaum begitulah. Kan itu jauh dari perintah dari Sang Maha Pencipta kan. Jadi ketika ada orang fasik bertanya membuat suatu berita kepadamu, maka coba konfirmasi gitu loh. Itu kan perintah Sang Maha Pencipta ya. Apabila ada orang fasik yang membawa berita kepadamu begitu kan, cobalah konfirmasi dulu, tabayun istilahnya itu kan. Coba deh ke sana. Kan Islam mengenal itu. Petunjuknya begitu ya. Iya. Dari yang Maha Pencipta. Tapi ini malah langsung ambil respon. Oh begitu. Wah gila ya itu Kang Diki, si Diki bukan nyebutnya tapi si Diki. Pakai si ya. Iya pakai si. Gak apa-apa. Kalau saya biasa difitnah orang biasa, jadi makanya saya lempeng-lempeng aja gitu. Orang-orang itu membuat pernyataan-pernyataan yang aneh tentang saya, itu biasa saja. Karena ini kita harus memaklumi lah, gitu kan. Nah terus. Itu masih dari telapak tangan. Ketika kita menjadi seorang pembukuan misalnya gitu kan. Ketika atasan kita memerintahkan lebihkan itu. Markup. Iya markup gitu kan. Lebihkan saja. Nanti hasilnya kita bagi-bagi gitu kan. Nah itu kan biasa di instansi-instansi gitu kan. Biasa di instansi orang-orang itu digaji lewat pajak begitu kan ya. Lewat APBN begitu kan. Gitu ya. Yang begitu-begitu tuh seperti yang lumrah begitu kan. Memarkup itu Terus tanda tangan kwitansi kosong itu sudah biasa. Kwitansi kosong itu sudah biasa. Makanya ini berbahaya. Berarti membasuh telapak tangan itu dia tidak mengerti. Jadi itu cuma abas tadi kan asal basah. Nah ini yang bahaya. Jadi dan orangnya pun bisa ke bawah-bawah. Si yang mengikutinya ini ya bawahannya itu bisa ke bawah-bawah. Kenapa? Iya, mereka juga harus bertanggung. Karena sebenarnya tidak terjebak. Punya pilihan. Kalau tidak mau begitu ya keluar dong gitu kan. Pilihannya mau atau enggak ya berubah. Iya. Bilangnya terpaksa katanya. Kehidupan saya. Nah itu berarti dia tidak percaya bahwa Sang Maha Pencipta itu pasti akan membantu orang-orang yang menurut padanya, gitu kan. Begitu Kang. Iya, taat dulu pada Sang Maha Pencipta. Iya. Taat dulu pada Sang Maha Pencipta, lalu semuanya akan beres gitu. Ini kan tidak. Orang-orang itu tidak nurut pada Sang Maha Pencipta. Lebih nurut pada Tuhan-Tuhan yang berupa manusia. Jadi atasan-atasan itu adalah Tuhannya mereka. Ini bahaya. Karena Tuhan kita sudah berubah. Makanya kenapa kita itu pertama kali itu belajar tuh ma'rifat dulu kalau di Islam ya. Ma'rifat dulu di Islam itu bukan hakikat, bukan syariat, tapi belajar tuh ma'rifatnya dulu. Itu ikrar kita bahwa kita bersaksi bahwa aku Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Itu adalah kalimat ma'rifat, kalimat yang sangat dalam, bukan kalimat syariat lagi.
Karena itu sudah kesaksian. Berarti kita itu sudah kesaksian itu berarti sudah menyaksikan dan sudah ada ikrar yang sangat penuh dengan keyakinan yang 100% begitu. Nah, ini kenapa tiba-tiba ikrar itu diuji dikit saja sudah berubah begitu kan? Karena kita takut tidak makan begitu kan ya? Nah, kebanyakan gue takut susah nantinya. Iya, takut susah, takut ini, tapi kan abdi makan pami keluar dari saya tidak punya, saya tidak bisa apa-apa lagi. Itu adalah pemikiran-pemikiran yang tidak kreatif. Iya, tidak kreatif. Kan Sang Maha Pencipta itu membenci atau memurkai, bukan membenci, memurka pada orang-orang yang tidak menggunakan akalnya. Sang Maha Pencipta itu sangat murka pada mereka yang tidak menggunakan akalnya. Kalau di kitab Al-Quran itu di Quran surat Yunus ayat 100, 10-100 ya. Gampang ngapalin ini 10-100 ya. 10-100. Jadi akal itu harus dipergunakan. Ya haruslah. Harus 100% harus, karena Sang Maha Pencipta itu murka. Jadi di sana disebutkan Allah itu murka, memurkai mereka yang tidak menggunakan akalnya, dan saya tidak mau dimurkai oleh Sang Maha Pencipta. Sama kan saya juga. Saya tidak mau dimurkai oleh Sang Maha Pencipta, maka saya menggunakan akal. Kalau misalnya ada satu kelompok radikal yang mengaku Islam bilang begini, sekali lagi ya, kelompok radikal yang mengaku Islam. Jadi mereka bilang begini, gara-gara orang-orang menggunakan akal kita jadi nggak maju. Oh, itu salah banget. Itu buat kelompoknya aja. Gitu. Jadi kita jangan mau beragama disesuaikan dengan selera mereka, begitu kan? Kita harus selera Sang Maha Pencipta. Selera kita tuh selera Allah, gitu kan? Terus kita bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Jadi syahadat kita itu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kan? Bukan wa asyhadu anna ulama Rasulullah ya. Bukan wa asyhadu anna ustada Rasulullah. Bukan yang lain-lain lah. Syahadat kita itu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi tetap acuan kita itu Muhammad, bukan mereka. Mereka itu bukan nabi kita kok. Kenapa kita harus takut mereka begitu loh? Takut dinilai begini begitu sama pihak lain. Begini. Takut dipermasalahkan atau gimana? Ya biarin aja. Biarin, mereka manusia kok, nabi juga bukan. Yang mempermasalahkan, yang kita harus lebih takut dipermasalahkan oleh Sang Maha Pencipta, begitu kan ya? Bukan sama para bukan. Mereka itu kita tidak perlu takut ke mereka, nggak usah takut pada mereka. Kita wajib takut pada Sang Maha Pencipta. Karena syahadat kita pertama kali itu asyhadu alla ilaha illallah, tidak ada, aku bersaksi kok bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, gitu kan. Ya mereka itu Allah lah yang harus kita takuti, begitu kan, bukan mereka. Mereka bukan Tuhan kita kok. Bukan, jadi kita nggak perlu takut ke mereka. Diomongin mereka mah biarin aja, yang penting mah tidak diomongin oleh Sang Maha Pencipta, begitu kan? Gitu ya. Kenwelah. Apa kata Allah, bukan apa kata dunia. Apa kata dunia? Bukan. Jadi iklan. Karena cuci otak saya mendengarkan. Begini, apa kata dunia itu nggak penting. Nggak penting karena ikrar kita itu tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi apa kata Sang Maha Pencipta itulah yang penting. Jadi kalau mau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu harus berdasarkan apa kata Sang Maha Pencipta. Itu ya. Apa kata Allah? Bukan kata orang-orang, kata budaya, kata kelompok. Bukan satu kelompok misalnya ngegoreng orang kan, itu mah bukan nabi kita. Iya. Itu mah kelompok mereka saja. Kenapa kita harus terpengaruh oleh kelompok mereka? Bahkan kelompok mereka tuh menjual nama kita kok, gitu kan? Ya. Mereka ingin beken, mereka jual nama kita, begitu kan? Ya. Akhirnya webnya jadi banyak yang mengunjungi karena mereka jual nama kita. Coba kalau misalnya mereka nggak jual nama kita, nama sendiri mah nggak akan yang datang, nggak? Triknya ya. Itu triknya gitu. Itu menjual nama kita itu adalah triknya agar mereka. Nah dari sana saja itu belum taharoh itu. Telapak tangannya sendiri itu belum bersuci. Padahal dilakukan setiap hari. Mungkin sudah bertahun-tahun pula. Melakukan. Iya, bertahun-tahun, puluhan tahun ya. Dan itu dilakukan setiap hari 5 waktu misalnya, atau plus tahajud kalau misalnya mereka suka tahajud gitu ya. Tapi pengaplikasiannya itu dia. Jadi ritual tanpa spiritual, begitu kan. Makanya disebutkan kan, fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Celakalah mereka yang sholat apabila mereka lalai. Artinya mereka itu benar-benar tidak mengerti makna spiritualnya. Lalai itu dalam artian tidak mengerti makna spiritualnya. Karena perintahnya itu mendirikan, bukan melaksanakan saja. Oh iya. Dilaksanakan tetap tapi harus mendirikan juga. Iyalah, dua-duanya harus jalan dia. Karena sebetulnya ritual itu adalah pengingat bagi kita. Satu pengingat, dua penyehat. Penyehat. Maksudnya gimana? Begini,
ketika matahari itu pada satu titik-titik tertentu, itu ada fluktuasi energi yang berbeda. Contohnya ketika subuh ya, ketika mulai ada benang-benang fajar di sana itu. Nah itu ada fluktuasi bumi yang berbeda. Di sana ada kandungan-kandungan magnetik ketika uap air itu mulai turun ke bawah dan kemudian terjadi fluktuasi energi. Ketika matahari mulai muncul di sana, itu ada ketika kalau misalnya kepala kita itu disujudkan tanah ke arah asteroid besar yang disebut Hajar Aswad itu, itu akan terjadi akselerasi sel di tubuh kita. Makanya kita tanya, apa bedanya sujud dengan nungging begitu kan? Saya sering bertanya begitu. Kalau misalnya orang-orang itu masih dipengaruhi oleh emosi, berarti dia masih nungging, belum sujud gitu kan. Nah, jadi ketika ruku dan sujud itu semua ada maknanya, tapi itu nanti dibahasnya. Sekarang kita masih membahas telapak tangan. Tapi yang tadi pun kalaupun sujud tetap niatnya harus mengikuti yang betul, Sang Maha Pencipta. Bukan, ya mas sujud kemana kan pikirannya nih. Nah itu. Betul. Jadi sholat kita itu karena kita melaksanakan sholat, jadi otomatis antara jurus dan mantra itu sudah nggak usah mikir apa-apa lagi gitu kan ya, otomatis aja. Otomatis gerak badannya kan? Iya badannya gerak tapi pikiran kemana gitu tah. Ya pikiran tuh kemana-mana. Ini kenapa kayak ngomongin saya ini Kang Lutfi? Sama saya juga. Oke lanjut Kang. Tadi kita kembali ke bersuci lagi. Nah itu masih telapak tangan ya. Ketika kita menorehkan atau menggoreskan sesuatu yang tidak pada tempatnya dan tidak sebenarnya, dan kemudian menjelek-jelekan orang lain untuk membesarkan kelompoknya, begitu kan ya? Kan dia menjelek-jelekan orang lain itu agar kelompoknya itu makin besar kan ya? Itu makin besar, mereka berharap begitu, tapi ternyata pembuktiannya enggak, gitu kan. Jadi Allah Maha Adil karena yang dijelek-jelekannya itu membuktikan bahwa dia tidak seperti yang mereka jelek-jelekan itu, begitu kan. Banyak yang bertabayun ke sini, banyak yang melihat ke sini, bahkan yang bertabayun itu bukan hanya dari agama Islam, dari Kristen, Hindu, Buddha juga banyak yang ke sini. Dan karena mereka tahunya itu dari web yang menjelek-jelekan saya itu, begitu kan? Penasaran gitu. Iya penasaran, benar nggak nih gitu kan? Pas dilihat kok beda gitu kan? Dengan cerita yang ada di web itu kok beda gitu kan? Berarti mereka melakukan konfirmasi ya? Iya. Yang sebenarnya harusnya memang begitu. Harusnya begitu. Mendengar kabar. Iya. Daripada menyebabkan kecelakaan atau kebinasaan kepada suatu golongan, lebih baik langsung aja bertanya. Dan itu dari agama lain loh. Ingat loh, itu dari itu dari ada yang Kristen, ada yang Hindu, ada yang Buddha. Itu dari agama lain yang melakukan itu ya. Iya, Islam memang lebih banyak lagi yang kesini. Dan akhirnya yang bertabayun kesini itu luar biasa. Belum dari masyarakat budayawan juga. Budayawan banyak. Dan akhirnya mereka tidak mau lagi mendatangi web itu. Akhirnya kan turun drastis ya, gitu kan. Akhirnya jadi ke web kita. Akhirnya mereka mencarinya karena memang ketika diklik awal yang munculnya ada webnya dia gitu kan. Justru yang bikin penasaran itu ya itulah. Apalagi. Iya, begitu. Penasaran. Iya, penasaran dijelek-jelekan seperti apa lagi nih yang namanya Kang Diki gitu kan. Tapi justru akhirnya malah membuat simpati makin besar gitu kan. Karena mereka tidak melihat oh enggak begitu kok. Terus diceritakan bahwa yang menulis di sana itu adalah mereka yang pernah datang dengan ini katanya mau bertabayun ke sini. Tapi itu bukan bertabayun, itu mau berniat memojokkan, itu bukan bertabayun ya gitu kan. Niatnya ingin memojokkan, tapi malah kitanya malah seserian, malah kita ketawa ketiwi kan gitu kan. Kita ajak bersahabat dan sebagainya. Tidak ada permusuhan di kitanya. Malah bikin cerita ada orang gila di sana. Oh ada orang gila katanya itu dibiarin di situ. Nah, di mana gitu kan? Ternyata istrinya si Uwa disangka orang gila. Istrinya si Uwa disangka orang gila. Aduh karunya. Oke Kang, kita kembali lagi ke bersuci kalau kita intermezzo aja. Ya berarti ini nih telapak ini masih belum bersuci. Itu belum bersuci si telapak tangannya itu. Nah jadi menuliskan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Belum dia memarkup gitu ya untuk koruptor gitu kan, untuk para koruptor yang suka yang suka katanya berwudu itu masih belum berwudu. Itu masih membersihkan telapak tangan itu pakai antis aja atau misal pakai bikin aja alkohol pakai jeli itu. Jadi bersuci itu lebih dari sekedar bersih-bersih gitu. Ya iyalah itu kan ikrar. Iya. Iya.
Jadi bukan hanya bersih-bersih saja, itu ikrar pada Sang Maha Pencipta bahwa telapak tangan ini membasuh telapak tangan itu. Telapak tangan ini tidak boleh. Kita berikrar bahwa kita tidak akan menggunakan telapak tangan ini untuk sesuatu yang bersifat batil, untuk sesuatu yang bersifat merugikan orang lain. Nah, kemudian berkumur tadi kan. Berkumur itu bukan hanya kumur sprot, itu kumur ceprot 3 kali, bukan itu. Bukan sekedar itu ya. Itu kan 3 kali, kenapa kan? Mesti 3 kali. Ya, soalnya kalau 7 kali kebanyakan. Apalagi 1000 kali mau beres-beres gitu. Kan simbol. Ya. Kan simbol. Oh, simbol aja ya? Simbol, iya. Simbol, 3 kali itu simbol. Jadi ketika kita berkumur, kita ikrar pada Sang Maha Pencipta bahwa aku tidak akan mengucapkan kata-kata yang menyakitkan. Jadi ketika saya membahas ini, yang tersindir berarti yang merasa gitunya. Kalau tidak merasa mah tidak akan tersindir gitu kan. Nah, kata-kata yang menyakitkan ini dalam artian kita tunjuk langsung si itu nama ini dia gini hati-hati gitu kan. Nah, semacam begitu. Jangan begitu. Kita jangan menjudge lah. Dan mudah-mudahan ini bisa diterima oleh yang lainnya. Jangan menjudge. Kita tidak boleh menghakimi. Karena bagaimanapun juga yang mengetahui siapa yang tersesat itu hanya Rob. Makanya di dalam surat An-Najm 30 kalau kita baca Al-Qur'an ya, ada surat An-Najm 30. Di sana disebutkan zalika mablaghuhum minal ilm. Itulah sejauh-jauhnya pengetahuan mereka. Inna rabbaka huwa alamu biman dhalla an sabilih. Sesungguhnya Roblah yang mengetahui siapa yang tersesat di jalannya. Wa huwa alamu biman ihtada, dan mengetahui pula orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi hanya Rob tahu yang siapa yang tersesat, mah bukan manusia. Jadi kalau misalnya kita sudah berani mencap orang lain itu sesat, sejak kapan dia jadi Rob begitu kan? Itu bertentangan sekali dengan kitabnya itu sendiri malah gitu kan. Bukan hanya An-Najm 30 saja, ada 4 ayat yang lainnya. Ya, silahkan baca, silahkan lihat. Jadi jangan dihuapan wae, baca dong gitu kan. Biar mandiri akalnya. Iya. Kang, tadi kalau yang keingetan Kang, tadi makan dagingnya aja nih Kang, kulitnya enggak nih. Itu kenapa Kang? Sebetulnya kalau pakannya bagus kulitnya gak ada masalah. Oh, gak apa-apa ya. Kalau itu paling enak tuh kan. Iya, apalagi tunggirnya. Apalagi tunggir tuh, paling enak tuh yang namanya tunggir. Aduh, itu pelem. Nah, jadi kalau misalnya si ayam itu sudah memenuhi syarat semua. Apalagi si ayam itu sekarang kan divaksin ya. Ayam itu divaksin kan? Divaksin, ayam itu disuntik vaksin, cos gitu 5 perak, kasih itu nanti yang vaksinnya gitu kan. Nah di cara kita tuh ayam tuh tidak divaksin. Tidak ada yang divaksin ayam gitu. Pakannya asal bener aja, pakan bener ayam kuat kok gitu kan. Pakan ya kita pernah bereksperimen ya. Ayam kita yang kita beri pakan kita, terus kita beri suplemen. Saya juga bikin suplemen untuk ayam itu. Itu semuanya ditempatkan di tengah yang kena flu burung. Yang ayam sehat ditaruh di tengah-tengah ayam yang kena flu burung. Iya. Okay. Semua ayam yang di pinggirnya itu mati, yang di tengah tuh gak ada yang mati. Oh, ayam jawara Kang Lutfi. Itu karena pakannya benar. Nah, kenapa coba itu bisa kena flu burung? Pasti ada yang salah kan? Kenapa daya tahan tubuhnya? Nah, iya itu. Iya, seperti itu. Nah terus itu di mulut ini bukan hanya itu saja, memakan berarti kita akan menjaga mulut itu bukan hanya dimasukkan lewat mulut saja kan, bisa saja disuntikan kan ya, atau bisa saja diserapkan melalui apapun yang bisa memasuki pori-pori tubuh kita, itu kan. Luas jadi kami. Luas. Jadi mulut itu adalah sebuah prinsip. Prinsip bahwa kita pertama tidak akan memakan sesuatu yang berbahaya, merugikan. Juga kita tidak akan mengucapkan kata-kata yang merugikan juga. Jadi mulutmu harimaumu kan begitu ya? Iya. Pepatah itu. Iya, mulutmu harimaumu. Nah jadi kita tidak akan mengucapkan kata-kata yang justru sangat menyakitkan hati. Terus kita tidak akan bergibah. Jadi ngomongin kegorengan batur, ngejelek-jelekin orang lain gitu. Lalu gimana itu tentang berita kan gitu kan? Apakah berita itu gibah? Nah makanya yang gibah-gibah itu kan infotainment. Infotainment nggak penting. Tapi kalau misalnya di sana ada kecelakaan, misalnya gitu kan, di sini ada bencana, nah itu berita.
Kemudian di sini ada koruptor begitu kan. Itu tuh bukan bergibah, tapi ini pengumuman jangan sampai kita nanti jadi korban orang ini begitu. Nah, tapi jangan terus dibahas, sudah saja gitu kan. Sekali tapi kita dapat itu ya. Iya. Ya ini diulang-ulang terus kan, diulang-ulang terus akhirnya nama dia kan jadi hancur juga. Tetap kita jadi bergibah juga. Cukup kita tahu satu dan kemudian mudah-mudahan kita bisa perbaiki orang itu gitu kan. Kan tugas kita itu memperbaiki. Jadi kita jangan jauhi mereka, justru dekati dan lalu perbaiki begitu kan. Dan di sini mulai dari ucapan Kang ya, memperbaiki. Iya, pertama iya kita ajak gitu kan mengajak kan. Dakwah itu kan mengajak. Nah, lalu kita tidak akan memakan sesuatu yang merusak tubuh kita. Apapun itu yang merusak tubuh kita itu sebaiknya kita hindari. Meskipun kalau misalnya itu sudah edik, misalnya kita minum suatu minuman tertentu, misal gitu kan, yang katanya minuman tertentu itu memang merusak tubuh, yaitu dia, hati-hati. Sekarang kan makanan-makanan rata-rata berpengawet ya. Makanya kenapa? Susah cari yang sehat. Iya. Selain susah, kitanya nggak mau susah juga, gitu kan. Susah karena nggak mau susah. Nah itu, jadinya akhirnya kita mencari yang gampang-gampang saja, dan produsen tuh senang jadiin aja udah. Rata-rata makanan yang berpengawet itu akibatnya kan tidak baik buat kesehatan kita. Tapi tetap aja kita makan terus. Apa yang begitu itu halal? Enggak halal. Kan halal itu boleh. Tidak baik ya buat tubuh. Iya, iya begitu kan. Jadi apapun yang baik untuk tubuh itu halal kan. Apapun yang buruk untuk tubuh itu haram. Iya. Dulu kepikirannya cuma misalnya babi gitu ya, binatang tidak sebenarnya nama Allah, kirain cuma itu aja kan? Oh enggak. Luas arti halal dan haram itu luas sekali. Luas, amat sangat luas. Kita disempitkan kan, akhirnya disempitkan seperti itu. Makanya kenapa umat kita jadi gak maju? Waduh. Buktikan fakta. Iya, gitu kan. Kenyataan seperti demikian kan? Iya, lihat sekarang faktanya, lihat. Dengan cara-cara yang ini, yang dengan cara-cara yang selama ini kita lakukan atau orang-orang lain lakukan, terbuktikan umat ini gak maju. Umat ini menjadi lemah, umat ini menjadi centang perenang, umat ini menjadi mundur, bahkan benar-benar mudah sekali dibodohi begitu kan, ditipu, dibodoh-bodohin gitu kan, dan sebagainya. Nah itu baru dari baru dua ya, baru kumur-kumur ya. Tangan dan mulut. Nah terus ketiga hidung. Hidung. Ada maknanya. Ya iyalah hidung tuh, kita jangan mencium-cium keburukan orang lain begitu kan. Kita akan selalu memberikan kita akan selalu mencium yang baik. Misal kita jangan mencium CO2 begitu kan ya. Kita jangan mencium hal-hal ya. Sekarang beginilah, saya ingin tanya, ya gimana kan? Apa manfaat rokok? Manfaat rokok, jangan nanya sebagai pabrik rokok ya. Nama buat negara kan, dapat pajak kali ya? Ya. Buat pajak negara buat bangun dan sebagainya gitu. Iya, itu kata negara ya. Iya. Kan saya nanya bukan ke negara. Oh, bukan. Nanyanya bukan ke produsen rokok dan bukan ke negara ya. Nanyanya ke pribadi. Apa manfaatnya itu? Manfaatnya apa? Kalau apa ya? Kalau tidak ada rasanya. Merusaknya ada nggak? Rokok. Di bungkusnya aja udah ditulis. Iya, begitu kan. Peringatan pemerintah sudah memperingatkan bahwa produk ini bisa mengakibatkan macam-macam. Iya, tapi kenapa? Karena menguntungkan ya. Menguntungkan negara. Iya. Karena enak aja udah kebiasaan gitu. Iya. Tapi kita tidak perlu usil pada mereka, tidak perlu, dan itu hak mereka lah. Berarti kitanya yang harus kuat. Iya. Kita tetap menghormati perokok juga. Iya, nggak apa-apa. Jangan mengusili mereka, sudahlah biarin saja. Yang penting kita jadi kuat kan. Nah, jadi kita malah sekarang mencoba bagaimana memodifikasi paru-paru kita agar semua yang kita serap, karena kita ini perokok pasif ya. Iya, pasif kan. Jadi karena kita tidak merokok. Iya. Nah, karena pasif berarti kitanya yang harus kuat kan, begitu kan? Betul. Ya kita ambil hikmahnya sajalah. Iya. Nah, sekarang hidung kita mencium sesuatu yang tidak baik. Itu kan berarti dihisap ya. Iya. Hidung itu simbol untuk menghisap. Dihirup oleh hidung. Ya, menghirup, kemudian mencium juga, mencari-cari berita yang ini, mencium-cium aib gitu kan ya. Kemudian dan sebagainya. Nah itu juga sebaiknya kita harus berikrar pada Sang Maha Pencipta. Jangan kita melakukan hal-hal yang justru bakal merusak diri kita dan
orang-orang lain. Nah, kita kembali lagi pada hidung. Kita mencium keburukan orang lain itu paling asik. Paling asik kan gitu. Paling asik kok. Makanya kenapa rating mencium-cium keburukan orang itu ada detektif sendiri itu. Itu paling asik. Apalagi ketika terbukti bahwa orang itu wah nggak benar gitu. Bisa asik gimana kan maksudnya? Ya lihat aja. Kalau misalnya nggak asik, rating nggak akan tinggi kan infotainment ya. Iya betul. Iya. Tiap stasiun iya, itu pasti ada infotainment karena ratingnya tinggi. Karena ratingnya tinggi. Ratingnya tinggi. Acara gosip itu ratingnya tinggi. Menghibur tapi tidak mendidik gitu ya. Iya. Iya. Pesan moral atau betul, tidak ada. Tidak ada. Itu bergibah kan? Iya. Bergibah. Berita ini atau berita itu tapi buat apa juga gitu ya terus. Iya. Tidak ada gunanya kok. Mending denger siaran ini kan itu. Iya. Memenuhi memori itu mah. Betul. Memenuhi memori sama hal yang tidak berguna, tapi sampai sebatas itulah kemampuannya gitu kan. Karena memorinya untuk hal-hal yang berguna tidak mampu, nggak nyampe gitu kan. Akhirnya sampai di sana saja. Jadi mencari berita-berita yang gampang dicerna, berita-berita gosip dan segala macam berita-berita yang memburuk-burukan orang lain. Karena itu asik. Karena ketika kita melihat acara gosip, kita merasa diri kita lebih baik daripada orang-orang itu. Jadi ada dampak psikologisnya. Tanpa disadari itu kan? Sadar kok. Sadar ya. Tapi mereka nggak mau sadar. Gitu kan. Karena asik gitu kan. Sok lihat saja. Ketika tahu bahwa teman kita, oh ternyata begitu, itu pasti ngebahasnya lama. Diulang-ulang terus kan? Diulang-ulang terus. Terus kita punya kecenderungan untuk ngomongin juga ke orang lain. Dia mah nggak, inilah udahlah, dia mah nggak benar gini gitu kan. Nah justru tugas kita itu adalah untuk kebenerin dia kan. Nah itu sepintas mengenai hidung. Nah terus wajah. Nah kita mengusap wajah kita membasuh wajah kita. Nah apakah wajah kita itu sudah menyamankan orang lain? Nyaman tuh jadi gimana? Jadi begini, apakah wajah kita itu sudah memberikan kenyamanan bagi orang lain gitu kan? Ini mah jangan jauh-jauh lah soal customer service saja ya. Orang di front office di depan kadang-kadang manyun gitu. Apalagi orang-orang yang di toko-toko ketika berdagang gitu ya. Jadi pas kita datang terus nanya-nanya produk tuh seolah-olah kayak gangguan kayak gitu. Kok ini gimana? Ini gimana? Manyun aja gitu. Terus wajah itu memberengut, tidak memberikan suasana hati yang enak pada orang lain itu. Itu bukan bawaan orok Kang, emang gitu buka ya kan enggak ya? Ada juga yang bawaan orok sih ya tuh. Soalnya gorila bawaan oroknya seperti itu. Gorila kan manyun terus gorila makanya. Berarti gorila itu kan Lutfi. Ya kita tidak membahas manusia lah ya. Ya kita bahas gorila, itu manyun aja gorila mah tuh dah. Terus ada ikan arowana manyun aja kan gitunya. Itu bawaan orok, itu bawaan dari lahir. Nah, jadi justru bagaimana seri wajah kita ini gitu. Apakah wajah kita ini akan membuat nyaman pada orang lain? Apakah sinar wajah kita itu akan memberikan sesuatu yang membuat orang lain itu merasa terlindungi dan sebagainya? Jadi apakah dengan wajah kita itu kita akan memberikan rasa nyaman dan sebagainya? Kemudian satu lagi yang paling penting, kita akan memberikan kejujuran pada orang lain. Jujur. Jadi kita akan apa adanya. Jadi kita akan selalu baik begitu. Jadi otomatis kita akan selalu baik dan kita akan selalu sabar menghadapi orang lain. Susah loh itu. Iya kan. Terutama ada juga kalau misalnya jujur kan tapi dimarahin. Itu gimana kan? Katanya pengen jujur, pas jujur tak malah marah. Nah, itu gimana lagi kan? Nah gini, itu jujur dalam hal apa dulu begitu ya? Misalnya begini, kita disuruh seperti tadi nanda tangan kwitansi yang nggak benar. Nah terus kita nggak mau, nggak mau nih ke atasan kita nggak mau Pak, karena ini korupsi. Kamu sok suci, kamu sok bersih. Padahal namanya bukan suci Kang ya? Namanya bukan suci padahal. Suci Lawati. Nah, jadi justru dari sana ujian buat kita. Lebih nurut pada siapa? Oh iya, kembali ke sana. Ya menurut sama Sang Pencipta, menurut pada Allah, mengikuti ajaran Rasulullah Muhammad di sini. Rasulullah kita Muhammad, bukan penceramah-penceramah. Nah, apakah kita nurut pada itu atau kita nurut pada manusia yang lain? Nah ini penting.
Makanya tadi kita sangat menekankan sekali bahwa syahadat kita mah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bukan wa asyhadu anna ulama dar Rasulullah, bukan wa asyhadu anna ustadzar Rasulullah, bukan wa asyhadu anna yang lain, bukan yang lain-lain. Tetap kita mah satu itu. Jadi acuan kita mah ya itu. Makanya kita harus jeli. Selama jujur ke itu ya Kang. Iya, harus jeli riwayatnya yang benar mah yang mana gitu kan. Harus mencari juga kita susur sanadnya hadis tuh. Susur lagi, kita teliti ulang lagi karena sekarang banyak sekali hadis palsu, bahkan hadis-hadis yang lemah, bahkan yang palsu begitu kan. Ya kita harus benar-benar waspada. Jangan sampai justru kita berlandaskan sesuatu yang salah begitu kan. Nah, terus tadi jujur. Jadi kita itu jujur, pancaran hati kita itu dari dalam, jujur dari dalam, memancar keluar kan akhirnya. Memancar pada wajah. Karena kita punya sesuatu yang beres di dalam kitanya gitu. Berarti kalau segala sesuatunya beres di dalam kita, otomatis kan seri wajah kita itu, pancaran wajah kita itu jadi bagus begitu kan? Iya. Tidak ada yang dikhawatirkan. Tidak ada. Tidak ada marah-marah, tidak ada benci, tidak ada sedih dan sebagainya. Jadi orang-orang beriman itu dia tidak khawatir dan dia tidak sedih hati. Karena rasa khawatir dan rasa sedih hati itu akan membuat kita akan semakin mundur, semakin buruk. Makanya seri wajah kita akan semakin hancur, semakin kolot kan, kelihatan semakin tua ya. Akhirnya lihat orang yang stres wajahnya akan terlihat semakin tua. Beda orang-orang yang tidak stres. Orang-orang beriman itu karena dia tahu persis bahwa Sang Maha Pencipta pasti selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Sang Maha Pencipta pasti selalu memberikan yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan, begitu kan? Nah ini tenanawan. Nah, jadi ini orang beriman itu tidak khawatir, tidak sedih hati. Apakah mungkin seorang manusia yang punya perasaan itu bisa tidak khawatir dan tidak sedih hati? Bukannya itu manusiawi kan, merasa khawatir dan sedih hati? Ini kata Allah ya. Oh gitu ya? Iya, ini kata Sang Maha Pencipta. Wala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Itu di Al-Baqarah 112. Iya. Berarti bisa gitu kan? Ini kata Sang Maha Pencipta, jangan pakai kata manusia lagi ya. Jangan bikin pembenaran. Jangan bikin pembenaran. Iya, kita manusia. Kenapa Sang Maha Pencipta yang bikin manusia itu lebih tahu bahwa kita itu mampu tidak khawatir dan mampu tidak sedih hati? Jadi kuncinya taat dulu pada Sang Maha Pencipta dong, gitu kan? Taat dulu ya. Taat dulu. Kalau ada marah, benci, sedih itu salah satu indikator ketidaktaatan juga mungkin. Iya, karena marah, sedih dan benci itu diajarkan. Tidak tumbuh secara alami. Oh, bukan bawaan fitrah manusia. Bukan, itu gimana budayanya? Contohnya misalnya di kita kan kalau diludahi orang marah-marah ya. Oh, iya, tapi suku Bushmen mah di Afrika tuh diludahi orang itu tanda cinta. Oh iya, kayak filmnya Ace Ventura, Jim Iya. Diludahi itu tanda cinta. Nah, terus ada lagi yang namanya ini apa? Di kita kan dipegang dagu. Wah, kurang ajar. Di Arab maka dipegang dagu pujian. Oh gitu ya. Apalagi pegang dagunya kelawangan jenis tuh. Itu dikepret tuh. Oh, jadi masalah budaya itu ya, marah itu tuh diajarkan. Marah, benci, sedih itu diajarkan. Semua ada hasil produk pelajaran. Oke. Lihat saja sob. Ada suatu masyarakat ketika orang tua mati itu harus bergembira. Ada yang begitu? Ada. Lihat tuh di Oh iya, yang seolah-olah mengadakan di Amerika kan, Amerika Tengah. Gitu-gitu kan. Jadi ketika meninggal itu pertama lagu-lagu sedih. Nah, terus langsung pakai lagu riang, berarti orang itu sudah selesai urusan-urusan yang bikin susahnya di dunia. Iya juga ya. Udah beres ya? Oh, langsung mereka seneng-seneng kan, itu pesta-pesta, nyanyi-nyanyi gitu kan. Bisa gitu ya? Ada orang meninggal merasa begitu. Sekarang saya tanya. Gimana? Sekarang begini. Sedih yang kita menyedihkan orang itu, sedih itu untuk orang yang meninggal atau untuk diri sendiri? Mengasihani orang yang sudah meninggal atau mengasihani diri sendiri? Iya. Sedih itu. Ya sedih karena ditinggalkan. Berarti mengasihani diri sendiri ya? Iya. Udah mau ngaruh kalau mau tahu? Tidak memikirkan.
memikirkan yang sudah meninggal gimana. Justru itu. Justru itu. Kita nggak bisa ketemu lagi, kita nggak bisa ngobrol lagi. Kita aja diri saya. Iya, gitu. Kita itu punya jampe yang sangat kuat sebetulnya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Segala yang datang dari Allah akan kembali lagi pada Allah, apapun itu. Apapun itu ya. Apapun itu. Tadinya kita tidak punya apa-apa. Jadi speechless gini saya. Tapi itu kayaknya jadi budaya aja kalau di lingkungan saya gitu ya. Begitu ada seorang terkena musibah atau hal buruk atau meninggal gitu, baru mengucapkan itu gitu. Iya. Cuma jadi seolah-olah jadi jampe tanpa pemaknaan. Iya. Pan ini tadinya tidak ada, laptop juga tadinya tidak ada. Ini semua tidak ada, baju juga tadinya tidak ada. Itu kan ujian semua. Harta dan anak itu ujian. Wa'lamu annama amwalukum. Harta dan anak itu bukan aset, itu ujian dari Sang Maha Pencipta. Sampai sejauh mana kita menjalankan dan melaksanakan ujian itu dengan baik dan benar, begitu kan? Ya. Nah ini yang berat, karena kita itu sering mengucapkan sesuatu ritual tanpa makna spiritualnya. Seperti tadi, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Segala yang datang dari Allah, sesungguhnya yang dari Allah itu akan kembali lagi pada Allah kan? Tidak pernah dikaji di dalam itu ya. Iya, sering diucapkan. Iya, karena tidak disebutkan itu manusia kan? Iya. Yang datang dari Allah tuh apa sih gitu kan? Apapun itu. Dan pasti hilang. Spiritual dan ritual Kang. Itu kenapa saya jadi kepikiran Kang, jadi dari dulu tuh diajarkan hanya ritual itu, kenapa ya si spiritual tuh saya jarang sekali, atau baru mungkin dari Akang ini kan? Yang ngajarinnya aja nggak ngajarin itu ngerti oke meren. Iya kan. Ya mungkin mereka juga tidak mengerti gitu kan. Jadi mereka hanya ini profesi. Oke. Jadi mengajarkan itu profesi. Misalnya dia mengajarkan agama karena dia digaji sebagai guru agama gitu kan. Digaji kan sebagai guru agama. Betul. Itu profesi. Oke. Nah kemudian dia berceramah karena dia mengharapkan bayaran. Padahal tidak ada satu nabi pun yang meminta upah kan. Sok lihat buka Al-Quran itu tidak ada satu nabi pun yang meminta upah. Iya. Nah karena itu profesi. Oke. Ya kita hormati sajalah gitu kan ya. Itu profesinya karena mungkin tidak ada pilihan lain. Mungkin bikin pabrik nggak bisa gitu kan. Jadi pilihannya ya ceramah, ya berkhutbah gitu kan, ceramah. Ya sudah nggak apa-apa gitu kan. Jadi cuma ya kita hanya mengingatkan saja. Jadi umat bukan sapi perahan begitu. Ya umat harus kita bina, umat harus kita majukan. Jangan sampai hanya NATO, no action, talk only. Itu aja. Nah kemudian ketika kita tadi kan manusiawi kan orang sakit hati, nanti dulu manusiawi menurut manusia atau manusia menurut Allah gitu kan? Iya. Kalau saya lebih percaya manusiawi menurut Allah daripada manusiawi menurut manusia. Toh buktinya kita bisa memaklumi kok. Misalnya, makanya orang waktu itu heran waktu orang tua saya meninggal, kok saya tidak bersedih? Tidak bersedih saya. Yang Kak rasakan gimana? Ya sudah saja selesai begitu kan? Oh sudah saja selesai. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi tidak ada khawatir, tidak ada sedih hati, tidak ada. Orang tua saya meninggal, ya sudah selesai begitu. Disebut aneh Kak waktu itu kan? Memang disebut aneh. Disebut aneh. Iya. Disebut aneh. Kata orang-orang aneh gitu, tidak bersedih orang tuanya. Iya, karena yang akan pentingkan itu adalah Allah, bukan orang. Genoe gitu kan? Iya. Biasanya kan berkabung apa gimana? Iya enggak. Enggak. Istilah turut berduka cita juga tidak tepat Kang ya? Memang saya berduka cita. Tidak. Turut lempeng turut biasa. Kan biasanya kalau SMS itu Kang ya, kalau ada yang meninggal. Iya. Makanya waktu itu saya dianggap itu tidak menyayangi orang tua. Iya. Waktu itu iya. Waktu itu saya dianggap tidak menyayangi orang tua. Masa bapaknya meninggal dia malah ketawa-ketawa? Masa bapaknya meninggal malah dijadikan guyonan gitu kan? Iya. Ya, jadi saya waktu itu ditanya oleh salah satu rekan dari ayah saya. Ya, kenapa itu meninggalnya? Saya bilang begini. Ya, kalau mobil mah bapak saya itu sudah harus turun mesin gitu kan. Kaget jawaban gitu. Saya juga kaget kan. Ke bapak. Iya mah kurang ajar kakolotnya, bukan begitu. Mesinnya sudah rusak. Tubuh itu casing kata saya. Bukan berarti saya itu tidak mencintai atau tidak menyayangi dan sebagainya, bukan. Tapi saya realistis saja. Karena saya disuruhnya oleh Sang Maha Pencipta melihat segala sesuatu itu wajar apa adanya.
Oh, itu perintah yang Maha Pencipta begitu ya, tidak khawatir, tidak sedih. Tidak khawatir. Makanya disebutkan orang beriman kan. Karena saya mengimani pada Sang Maha Pencipta. Bahwa Sang Maha Pencipta itu pasti memberikan saya yang terbaik. Tidak akan memberikan keburukan pada saya. Berarti penderitaan ayah saya selesai begitu kan. Satu, selesai. Terus tidak akan terbebani oleh biaya rumah sakit. Karena kan dirampoknya. Dirampok gitu kan. Iya, dirampok kan. Tidak ini meskipun itu dibayar oleh negara. Itu dibayar oleh negara itu. Berarti kan tidak menjadi beban APBN ya. Oke. Iya. Nah, tidak terus menjadi beban APBN. Iya. Mikir sampai ke sana. Iya kan, itu kan yang bayarnya rakyat kan. Yang bayarin itu rakyat gitu kan. Rakyat itu rame-rame melalui pajak bayarin mereka begitu kan. Termasuk bayarin ayah saya. Karena ayah saya itu adalah digaji oleh negara, rakyat. Iya, rakyat gitu kan. Iya, pelayan rakyat. Jadi nah itu. Jadi penderitaannya selesai. Jadi tugas kita adalah memandikan dan menguburkan. Ya, betul. Lalu mendoakan. Ya. Dan kita harus punya ilmu bermanfaat agar nanti berguna bagi ayah saya nanti kan. Karena menolorkan keturunan yang bermanfaat bagi umat begitu kan. Kan itu tugasnya begitu. Oh, jadi dulu mikirnya begitu kan? Ya harus begitulah. Kan diajarinya seperti itu. Meskipun saya disebut freak, disebut aneh waktu itu. Ini orang aneh ini mah. Ya memang nggak apa-apa. Karena mereka tidak mengerti begitu kan. Nggak apa-apa, saya maklumi. Terus tidak bikin tahlilan dan sebagainya begitu kan. Iya. Iya, karena memang waktu itu saya tidak punya dana untuk bikin tahlilan gitu. Biar dananya dari saya, nggak usah kata saya itu, nggak usah repot-repot, sudah aja. Tugas saya adalah jadi anak yang baik, tugas saya adalah mengamalkan ilmu yang baik sehingga apa yang saya lakukan itu bisa membantu orang tua saya nanti di akhirat begitu kan, seperti itu. Nah jadi jalan saja sekarang, tidak ada masalah. Karena doa yang paling baik itu adalah ilmu kita, kegunaan kita bagi umat, dan itu bisa membantu. Nanti warka kita itu bisa membantu mereka, tapi itu soal itu nanti dibahas nanti ya, soal warka, soal itu arwata dan sebagainya. Beda kuliah ya, kalau itu soalnya satu bahasan yang dalam sendiri. Itu. Nah, jadi itulah tugas kita. Itu baru dari wajah ya. Jadi wajah itu sendiri. Kenapa waktu itu saya tidak menunjukkan kedukaan saya waktu itu? Masa saya harus acting, sedangkan di dalam saya itu enggak gitu kan? Karena apapun yang saya lakukan adalah ya memandikan, nyolati, lalu menguburkan, waktu itu sudah selesai. Ya sudah, urusan selesai. Kalau ada hutang saya bayar gitu kan. Oh iya. Kalau ada hutang-hutang dan sebagainya, ada ini segala sesuatu janji itu. Ya ada janji atau apa, ya saya bayar begitu. Saya lunasi, saya selesaikan. Selesai, sisanya saya harus jadi anak yang baik. Agar nanti membantu gitu kan. Iya. Gitu. Itu beda ya. Kalau sedih memikirkan diri, aduh ditinggalin gitu ya. Tapi kalau yang seharusnya adalah memikirkan bagaimana biar berkontribusi terhadap almarhum gitu ya. Walaupun sudah di sana dapat ilmunya dengan kita menyebarkan hal yang bermanfaat. Karena bersedih itu iba diri. Sebenarnya bersedih itu iba diri, self pity. Jadi dia itu lebih mengasihani dirinya sendiri. Jadi bukan kasihan sama orang lain. Bukan, itu iba diri. Bentuk dari egois atau? Iya. Itu bentuk dari iba diri. Bentuk dari kita itu merasa ditinggalkan. Sesuatu yang menguntungkan kita itu pergi. Menguntungkan. Iya. Akhirnya untung dan rugi. Karena kesedihan itu muncul dari untung dan rugi. Kesedihan muncul dari untung dan rugi. Banyak quotation. Iya. Kesedihan itu muncul dari untung dan rugi. Ketika kita itu dirugikan, ketika kita itu merasa tidak diperlakukan yang menyenangkan, lalu kita tidak berdaya, muncullah kesedihan. Jadi bukan tawakal. Tawakal dengan pasrah beda aja. Tawakal itu bukan diem. Tawakal itu kita tahu bahwa Allah tuh memberi yang terbaik, tapi kita action dulu gitu kan. Soal hasil akhir itu urusan Sang Maha Pencipta. Oh, jadi tidak tiba-tiba pasrah gitu ya. Ujug-ujug gua menyerahkan kepada Yang Maha Kuasa. Oh, enggak, itu malas namanya. Tawakal aja lah. Gimana Tuhan aja gitu ya. Nah, bukan Kang. Itu mah malas namanya. Males. Sekilas mirip tapi beda gitu. Iya, beda banget. Beda banget. Iya, karena kalau misalnya kalau kita tawakal, kita kan terus berusaha. Berusaha terus. Kita tidak akan putus asa dan kita akan selalu berusaha dan kita akan selalu action, kita akan selalu bergerak. Kita akan selalu memberikan yang terbaik. Kita memberikan dulu dong.
Dan kita akan dengan niat lillahi ta'ala, karena Allah. Tidak hari tanpa action kan ya? Tidak ada hari tanpa action, tidak ada hari tanpa bismillah. Iya, dengan action dengan bismillah. Ini kayaknya nyambung dengan bahasan kemarin yang kalian bilang doa adalah action. Iya. Kita berarti action adalah doa ya. Apa yang kita lakukan sebetulnya itu yang kita minta gitu ya. Sebetulnya apapun yang diperintahkan oleh Allah jalankan dulu. Gimana kan? Apapun yang diperintahkan oleh Allah tuh jalankan dulu. Jalankan dulu apa? Jalankan dulu apapun yang diperintahkan oleh Allah. Jangan dulu tuntutannya dulu yang diduluin gitu kan. Oh gitu. Iya, jangan kebalik-balik. Jangan ini permintaan kita didulukan ya. Iya. Kita mah suka kebalik-balik. Wishlist ya. Dibacakan kadang-kadang gitu. Taat dulu pada Allah, taat tuh gitu kan. Kewajiban dan hak itu teh. Iya. Itu bukan hak dan kewajiban. Ini kan dibalik-balik ya. Iya. Sok sekarang kita bicara. Wajar gitu. Iya. Sampaikan. Jangan dibalik-balik. Jangan dibalikan antara hak dan kewajiban. Jangan, kewajiban dan hak. Kewajiban dulu pada Sang Maha Pencipta, jalankan dulu. Baru kita bicara soal yang lain. Tapi soal yang lain pun misalnya kita sok minta apa pada Allah. Paling kita minta kesenangan gitu kan. Ujung-ujungnya banyak yang seperti itu kan. Banyak yang ngatur Allah. Padahal kita lah yang diatur oleh Allah. Dan Allah tahu yang terbaik untuk kita gitu kan. Jangan membandingkan ngelihat orang lain senang-senang. Oh hartanya banyak. Makin banyak harta pertanyaan itu makin panjang loh. Bukannya enak makin banyak harta tuh. Iya. Apalagi hartanya itu dari hutang dan dari korupsi misalnya begitu kan. Wah itu jackpot itu kan. Belum ngasih makan anak dari uang yang tidak halal gitu kan. Wah masalah. Iya, anak istri dikasih makan dari uang yang tidak halal. Wah itu cilaka 12. Belum dan di akhirat belum KPK. Iya di dunia aja. Di dunia aja sudah diburu-buru KPK. Belum nanti di akhirat. Tapi menariknya banyak yang permisif kan. Maksudnya banyak yang nggak masalah gitu ya. Sekarang udah zaman. Banyaknya itu kan ya kalau berarti kan. Itu pembenaran. Minta maaf ya. Pembenaran itu pembenaran dari orang-orang yang sudah terbiasa melakukan hal-hal yang salah. Makanya mereka bikin pembenaran. Gimana caranya lah bikin pembenaran. Nah terus kita bicara tentang sikut. Kita membasuh lengan ya. Lengan. Nah lengan itu ini banyak simbolnya nih. Terutama kita jangan serakah. Kalau kata orang Sunda mah ulah ngarawu ku siku. Gimana tuh Kang maksudnya? Ya hese soalnya. Jangan mengambil menggunakan sikut. Iya, jangan melebihi batas. Jangan overload. Segala sesuatu yang melebihi batas itu tetap saja itu tidak baik. Dan mengayunkan lengan itu untuk membabuk orang lain juga kan tidak baik gitu kan. Bikin orang lain itu menyakiti, tersakiti dan sebagainya. Itu juga tidak baik. Tapi fungsinya di sini lengan itu jangan kita serakah begitu. Jadi kita cobalah ketika kita diuji harta oleh Sang Maha Pencipta, kita bagi harta itu pada yang lain. Jadi kita bagi itu dalam artian kita bagi-bagi ujian juga kan? Iya sebenarnya kan. Iya kita bagi-bagi ujian juga. Jadi kita buat harta kita itu bermanfaat begitu. Berarti manusia senang diuji Kang ya kalau banyak harta. Mereka nggak nyadar bahwa mereka itu senang banget diuji. Mereka malah membangga-banggakan kan? Iya. Nah, apa bedanya bangga dengan sombong? Nah, satu bangga menyebut-nyebut yang dibanggakannya kan, sombong menyebut-nyebut itu kan disombongkannya. Ya. Terus selalu itu ada sesuatu kan objeknya ada, sama sombong juga begitu. Apa bedanya bangga dengan sombong? Tipis, tipis banget. Jadi hati-hati jangan sampai tergelincir. Sebaiknya kita nggak usah berbangga-bangga lah. Nggak usah. Jadi karena nanti lama-lama jadi sombong. Nah kadang-kadang dari hal-hal semacam begitu jadi pamer kan akhirnya kan. Karena apapun juga sesuatu yang berlebihan itu malah bisa jadi pamer-pameran aja. Sekarang gini, kita punya mobil gede gitunya. Terus saya punya mobil gede nih gitu kan. Tapi kan isinya nggak pernah kosong. Iya. Sesuai fungsi. Iya sesuai fungsi. Saya kan kemana bawa orang banyak gitu kan. Bring sana penuh mobil itu selalu penuh. Bring ke sini selalu mobil. Kalau misalnya sedikitan mah, ya yang kapasitasnya sedikit aja gitu kan. Nah jadi benar-benar dimanfaatkan sebagai kendaraan, bukan dipakai buat bangga-banggaan. Wih mobilnya bagus kayak heula. Ini saya memfungsikan mobil ini sebagai sarana angkutan. Memang yang lebih mahal lebih nyaman gitu kan. Iya. Karena yang saya beli ini adalah kendaraan yang nyaman. Untuk menunjang aktivitas
aktivitas. Gitu. Untuk menunjang aktivitas, ya? Bukan iya, bukan gaya-gayaan. Misalnya saya ini beli rumah ini kan ya. Ini rumah saya beli nih. Depan belakang gitu kan. Bukan buat gaya-gayaan, lihat manfaatnya sekarang. Rumah ini bisa dipakai untuk ngobatin orang gitu kan. Untuk nampung orang jadi banyak, buat siaran seperti ini gitu kan. Siapapun bisa pakai, siapapun bisa masuk. Bahkan siapapun yang ada yang ngambil handphone kita lempeng-lempeng aja gitu kan. Karena cobaannya di bawah kan ya. Iya. Kita lempeng saja. Berarti salah satu cobaan kita yang berupa handphone ini diambil orang lain. Berarti pindah ke orang itu kan. Selesai. Jadi kalau misalnya barang hilang kan sebaiknya tuh ikhlas kan atau lapor polisi kan. Nanti dulu tergantung kitanya. Tergantung kitanya. Kalau misalnya kita lebih seneng ini ngejar malingnya ya silahkan lapor polisi. Tapi kalau saya enggak. Ya makanya ketika ini diambil orang ya sudah beli lagi aja. Malah saya beliin yang lebih bagus kan, gitu kan. Nah jadi gak masalah. Kan, ya. Cuma tolong si benda ini mau dipakai apa? Manfaatnya kan ya? Iya manfaatnya apa? Jadi karena semua gadget kita itu adalah ujian. Jadi tergantung fungsi juga ya. Iya, lihat nih sekarang komputer ada monitor gede segede Alaihim kan di sini ya. Gede banget ada monitor, terus ada ini di CPU-nya gede gitu kan. Terus ada mixer, ini terus ada mic di sini. Ini tuh bukan gaya-gayaan gitu kan. Tapi karena mic ini tuh memang mic yang enakan kan untuk dipakai ini tuh enak gitu kan. Jadi buat nge-broadcast tuh enak. Gitu. Terus lagian ke telinganya juga enak. Nah, saya pernah heran juga nih, Kang Diki kameranya banyak banget buat apa gitu. Tapi setelah saya ikuti, ternyata yang makanya bukan Kang Diki gitu, banyak orang. Ya memang, yang makanya bukan saya aja gitu ya. Justru kita mau bikin dokumentasi itu juga kan langsung dibagikan. Betul, ada di YouTube, ada di share di mana. Iya, ada di mana-mana. Ya kayak misalnya kita bikin film tentang Prodigy begitu kan ya. Itu kan kita share, kita nggak jual kok. Gratis. Iya. Terus malah masuk ke salah satu stasiun TV juga itu kita nggak dibayar, kita nggak dikasih duit oleh stasiun TV itu. Kenapa nggak dijual kan? Padahal kan bisa aja tuh. Ya kenapa harus dijual? Ya kan bikinnya butuh usaha atau apa? Iya, tapi kan Allah tuh ada ujian-ujian yang lain kan, ujian harta itu ya. Nah ada manfaatnya kan ujian harta kita itu kan. Nah kenapa kalau bisa gratis kenapa dijual gitu? Nah itu. Kuno dibalik-balik tuh. Seolah-olah terbalik ya sekarang. Iya. Kalau bisa dijual, kenapa digratisin? Nah itu dia. Yang umum saat ini. Nah makanya lengan itu tadi, simbol dari lengan itu tadi. Jangan serakah. Nah itu jangan serakah. Jangan ngarawu kusiku. Kuda kenapa hese dengan ngarawu kusiku mah itu bisa. Tidak pakai siku kan ya. Nah jadi ketika kita dapat ujian berupa harta dari Sang Maha Pencipta, dari Allah Subhanahu Wa Taala, dari Rob. Kita dapat ujian itu, tolong manfaatkan ujian itu untuk kepentingan yang lain gitu kan. Kita bisa ada bikin yang namanya film gitu kan. Di sana kita bisa memberikan pesan-pesan bahwa nih gitu kan. Jadi kita juga nggak dibayar gitu kan. Gak masalah. Gak masalah. Yang penting pesan kita nyampe gitu. Dan pasti diganti kok oleh Sang Maha Pencipta, tapi kita jangan mikir gantinya ya. Ikhlas aja dulu, gitu ya, jangan ngarep. Fokusnya kewajiban kan. Kewajiban dulu, jangan ngarepin apa-apa. Lillahi ta'ala, bismillah dengan nama Allah, bukan dengan nama duit. Tidak ada kan ya? Panasadu ala ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Tuhan kita itu Allah, bukan duit gitu kan. Tuhan kita itu bukan keuntungan. Tuhan kita itu bukan siapa-siapa gitu kan. Jadi Tuhan kita itu adalah murni Sang Maha Pencipta. Jangan ganti Tuhan kita dengan hal lain. Makanya pertama kali ditanya itu siapa Tuhanmu kan nanti itu. Siapa Tuhan? Berarti definisi Tuhan itu harus tahu. Definisi Tuhan itu adalah. Nah, definisi Tuhan kan. Kan kemarin udah dibilang, sok coba apa? Siapa yang diprioritaskan kan? Bukan siapa. Bukan siapa ya. Sesuatu kan ya. Sok. Definisi Tuhan apa? Sesuatu yang diprioritaskan, yang bisa memaksa melakukan sesuatu hal, yang ditakuti, yang disembah dan dipuja. Iya, sesuatu yang kita sembah dan puja, sesuatu yang kita prioritaskan, nomor satukan, sesuatu yang kita takuti, dan sesuatu yang mampu memaksa kita melakukan sesuatu yang paling kita tidak sukai. Itulah Tuhan. Jadi kalau contoh tadi orang dipaksa korupsi sama atasan gitu, berarti dia sudah menuhankan atasan. Betul. Karena dia tidak suka korupsi, tapi nurut sama atasan. Nurut karena takut. Itu sudah nggak benar juga gitu kan. Kalau ada orang yang takut sama kodok misalnya kan, apakah kodok itu Tuhan? Itu gimana? Itu mah sakit jiwa. Kan fobia.
bisa diobati. Iya, fobia mah itu bisa diobati, itu sakit. Itu sakit jiwa. Itu sakit jiwa. Jadi jiwanya yang sakit. Takut pada ayam juga banyak. Iya. Takut pada hewan tertentu. Nah, sakit jiwa yang massal itu takut pada hantu. Kenapa itu kan? Itu sakit jiwa massal karena diajarkan. Bukan diajarkan. Iya, takutan itu diajarkan dan itu timbul dari pengalaman. Itu takut-takut yang ya beda. Jadi takut pada Allah mah lain dengan takut pada hantu. Oh iya. Jadi takut yang berbeda. Oke. Jadi takut pada Allah mah itu takut kita melakukan kesalahan. Karena itulah zat yang akan kita puja dan kita sembah, begitu kan. Ada jurik mah masih cipta anaknya kunaon sieun gitu, udah mau bisa nyekek gitu. Nggak kan bisa ya? Mau bisa jurik mah film-film apa saya gerak-gerakin gitu kan. Ya, ini apa? Iya, vampir atau gimana bisanya kayak gitu. Ada apa vampir ya namanya? Vampir ya. Cik di mana ya vampir? Dacan kepang nih. Ya, janganlah. Begitu. Ya memang ada penganut ilmu hitam yang suka memang nyedot yang seperti itu memang ada. Ada ya. Nah makanya kita kembali lagi pada lengan. Oke. Nanti itu kita bahas khusus ya tentang vampir itu, vampire atau Count Dracula kayak gitu memang ada cerita-cerita tentang bahasan-bahasan tentang itu, ada penganut-penganut yang semacam begitu, sekte-sekte itu nanti kita bahas tersendiri itu. Jadi banyak bahasa. Iya bahas itu nggak akan habis-habis. Nggak akan habis. Nah terus seperti lengan tadi kan lengan ya sebatas sesiku sebatas. Jadi jangan ngaruh ku siku gitu, jangan kita serakah. Ujian yang diberikan oleh Sang Maha Pencipta misal berupa harta itu adalah ujian yang benar-benar ujian. Jadi bukan hanya aksesoris. Jadi kita jangan egois. Makanya lihat rumah ini kan siapa aja bisa masuk ya. Iya betul. Nah ini terkadang rumah kita tuh jadi rumah yang diklaim sendiri gitu kan. Jadi ini yang seperti Padepokan lihat tuh di sana. Siapapun bisa pakai kan itu. Sok pakai gitu kan. Iya. Kapanpun siapapun sok silahkan di sana gitu. Belum pernah datang sana lagi digembok gitu. Ya, dibuka terus. Ya memang Padepokan mah tidak akan pernah digembok. Karena siapapun itu bisa boleh di sana gitu. Kalau misalnya ini butuh bantuan dan sebagainya itu bisa di sana. Mau latihan. Iya, mau apapun begitu kan. Asal jangan mabok di situ. Ataupun yang kabur dari rumah kan. Jadi di sana gitu. Ya jadi tempat pelarian gitu kan. Nah, jadi inilah manfaatnya. Jadi semuanya itu adalah ujian. Bagaimana kita melaksanakan ujian dari Sang Maha Pencipta. Karena harta dan anak itu ujian. Jadi harta dan anak itu bukan aset. Anak juga bukan aset. Tapi kan anak harus berbakti kepada orang tua. Itu memang ini berbakti yang seperti apa dulu ya? Memenuhi semua keinginan orang tua. Ya nanti dulu. Nanti dulu. Berbuat baik kepada orang tua yang harus gitu ya. Nanti dulu itu juga berbuat baik pada orang tua nanti dulu yang seperti begini. Ketika Luqman mengajarkan pada anaknya, itu pertama kali yang diajarkan Luqman itu adalah siapa Tuhannya. Jadi anak bisa berbuat baik pada orang tua ketika orang tuanya itu berbuat baik pada anak. Kewajiban dulu. Itu mah timbal balik itu mah kan. Kan harta dan anak itu adalah ujian ya bagi orang tua. Harta dan anak itu ujian bagi orang tua. Jadi ketika orang tuanya itu malah membuat anak menjadi robot, menjadi zombie yang hanya sekedar memenuhi fantasi dari orang tua. Jadi hanya sekedar pemenuhan fantasi dari orang tuanya itu sendiri. Kamu harus jadi begini nanti, kamu harus begitu sendiri nanti gitu kan. Yang pertama kali diajar siapa Tuhannya itu nggak ada. Akhirnya anak itu hanya sekedar pemenuhan fantasi atau pemenuhan keinginan dari orang tuanya, selera orang tuanya saja. Anak tidak akan bisa jadi apa-apa. Karena anak itu adalah ujian, bahkan dikatakan fitnah di sana kan. Fitnah itu adalah ujian yang sangat berat. Fitnah tua Allah indahu ajrun azim. Jadi walamu ana maulukum mauladukum fitnah tua Allah indahu ajrun azim. Jadi benar-benar si anak itu adalah fitnah, ujian yang sangat kuat, yang sangat luar biasa. Makanya kenapa ujian kita justru malah dipindahkan ke orang lain, begitu kan, kasarnya begini. Kenapa kita lebih mementingkan hal lain daripada anak kita? Pada anaklah yang nomor satu. Makanya kenapa lihat anak-anak Kakang? Gimana Kang? Anak-anak Kakang itu tidak diserah terimakan pada orang lain pendidikannya. Kenapa? Kenapa? Kan perintah Allahnya begitu. Yang tidak lazim itu yang memindahkan
pendidikan anaknya ke orang lain. Oh, jadi tanggung jawab pendidikan anak itu di orang tua dong, gitu kan. Kan yang diamanahinya orang tua ya, bukan sekolah. Sip. Kembali ke lengan kan? Kembali ke lengan. Iya, balik lagi ke lengan. Justru di sanalah ini kan hikmah-hikmahnya banyak sekali nih soal lengan tuh. Lengan itu seperti tadi kan itu kan ujian semua. Harta dan anak adalah ujian. Jadi ketika kita nanti soal anak itu nanti kita bahas sendiri. Rata sendiri kan? Kita bahas sendiri. Soal anak gitu kan. Mendidik anak seperti apa, bagaimana menghadapi anak yang seperti ini dan sebagainya. Parenting lah ya. Iya, nah itu tapi kita ulas pintas di sini ketika kita membasuh lengan kita, karena bagaimanapun juga anak itu adalah ujian bagi lengan kita. Jadi istilah lah itu istilah bahwa semua yang diujikan pada kita itu semuanya harus kita dengan baik lah kita lalui dengan baik dan kita harus melampaui ujian itu dengan baik. Meskipun sehari-hari kita melihat segala sesuatu yang sangat berbeda dengan kitab yang kita pegang. Sangat jauh sekali berbeda dengan perintah Sang Maha Pencipta. Ya kalau perlu kita tentang arus yang salah begitu. Kan mereka itu selama ini menentang arus. Cuma yang menentang arusnya itu besar dan yang mengikuti arusnya itu sedikit begitu loh. Tapi tidak apa-apa selama kita di track, on the track gitu kan. Ya saya tidak salah karena kita lahir seperti ini begitu loh. Tidak ada anak yang nakal kasarnya, itu tidak ada. Tidak ada anak yang nakal, yang ada orang tua yang tidak mengerti. Jadi di balik kenakalan itu ada sesuatu yang harus dimengerti sama orang tua. Nakal itu kreatif ya, kreatif yang belum dimengerti oleh orang tua. Jadi orang tua yang tidak bisa masuk ke anak. Nanti itu kita bahas khusus ya. Nanti kita bahas khusus. Nah, lengan secara sepintas itu kita bahas ya, sepintas saja lama gitu kan. Siap. Nah terus kembali, nah sekarang kemudian kepala nih, ritual mengusap kepala. Gimana kan itu? Yang diusap itu kan kepala ya, bukan rambut. Kepala yang diusap itu bukan rambut. Oke. Itu simbol untuk membersihkan kepala kita, membersihkan otak kita dari pikiran kotor. Pikiran kotor. Oke. Victor. Nah itu jangan sampai pikiran kita itu mengotori. Misal seperti tadi berburuk sangka, marah, sedih, benci. Kemudian ini menjelek-jelekan orang lain, berpikiran buruk, suudzon dan sebagainya. Jadi kita akan membersihkan pikiran kita, mensucikan pikiran kita dengan segala sesuatu yang bersifat baik, segala sesuatu yang membangun. Jadi kita akan membuka wawasan kita agar menjadikan sesuatu yang bersifat kreatif, karya nyata, bukan karya kata. Karya kata itu? Iya, karya nyata bukan karya kata. Beda ya? Beda tuh. Iya. Ada karya kata mengacablak bungkul gitu kan, berkata-kata terus merangkai kata, ini bagus, membahas bisanya bahas terus gitu kan. Tapi solusinya tidak ada. Justru orang butuh solusi, bukan butuh bahasan gitu ya. Masalah-masalah itu butuh solusi, masalah itu bukan butuh bahasan. Nah jadi kita akan membuat kepala kita. Karena kalau misalnya kita usap ini rambut, bagaimana yang lenang bolenang gitu ya. Nah ini masalah. Iya, yang tidak ada rambut. Iya, yang mereka itu bolenang, yang tidak memiliki rambut gitu kan. Yang inilah Lex Luthor gitu. Iya, Lex Luthor Balamin gitu. Nah yang lenang bolenang, nah ini masalah gitu kan. Nah kepala saya tidak berambut, kan yang harus diusap rambut, bukan rambut. Ingat, kepala. Jadi kita mensucikan isi kepala kita, akal kita, semuanya pikiran-pikiran kita itu disucikan, dibersihkan, dibereskan. Jangan sampai tadi dirasuki oleh pikiran yang kena kulit kepalanya Kang ya tadi. Iya, kepala itu simbol untuk membersihkan semua yang ada di benak kita. Mensucikan, bukan membersihkan, mensucikan. Jadi satu, kita tidak akan berburuk sangka. Kita tidak akan memikirkan hal-hal yang merugikan orang lain, hal-hal jahat dan sebagainya. Kemudian kita tidak akan memikirkan sebuah cara untuk korupsi, misalnya begitu kan.
cara untuk maling, cara untuk merugikan semua orang, cara untuk bagaimana menyakiti hati orang tanpa kita campur tangan begitu kan. Memikirkan hal-hal yang benar-benar bisa merusak dan sebagainya. Membuat penemuan-penemuan yang justru menghancurkan bukan yang membangun begitu kan. Misalnya kita membuat bom nih, senjata pemusnah massal. Iya, senjata pemusnah massal gitu. Berarti kita wudunya belum nyampe mensucikan kepala kita. Jadi kepikiran kan kalau tadi konteksnya mensucikan, tato itu gimana kan? Kalau tato antar beda. Nah, itu kan aksesoris ya tato ya. Jadi aksesoris tuh kan. Tato itu aksesoris. Nah, aksesoris dan sebagainya seperti baju gitu lah. Silahkanlah mereka yang tidak sependapat dengan saya, nggak ada masalah. Tapi bagaimana kalau orang-orang ini yang tidak tahu terus dia kemudian tahu, nah terus masa mesti di black kulitnya? Kan mensucikan bukan membersihkan ya. Ingat, mensucikan, toharoh bersuci, bukan bersih-bersih. Begitu. Oke. Nah, bagaimana kalau yang tembong? Tembong itu apa kan? Yang itu yang kayak semacam dia keracunan obat dan sebagainya, terus misalnya jadi tanda gitu, tanda lahir gitunya. Iya. Terus bagaimana yang terkena masalah begitu kan? Bagaimana yang ini, yang itu dan sebagainya. Itu simbol. Seperti kenapa haid tidak boleh sholat begitu kan? Iya. Itu ketika kita mengeluarkan sesuatu, terus yang kenapa yang membatalkan sholat itu hitut? Buang air besar, buang air kecil, terus buang angin. Kenapa itu membatalkan? Karena itu adalah simbol kita membuang kotoran, membuang sesuatu yang tidak baik dari badan. Jadi itu dia tadi, itu simbol. Karena itu setelah misalnya kan tuh kita kembali kembali berudu gitu. Itu adalah simbol untuk kembali. Iya. Makanya jadi hanya semacam itu ritual saja, ritualnya, spiritualnya tidak ada. Nah itu ketika kita membasuh kepala kita itu sangat luar biasa maknanya. Tapi sayang kita tidak diajarkan, banyak sekali tidak diajarkan untuk memaknainya dengan baik dan benar. Nah akhirnya seperti itu, spiritual akhirnya tanpa ritual tanpa spiritual. Nah sekarang bagaimana spiritual tanpa ritual? Nah itu tuh. Bagaimana seperti itu? Ketika ditanya kalau Akang masih melakukan ritual sholat, masih. Sampai sekarang masih Akang ritual. Puasa Akang masih gitu kan. Karena itu adalah pengingat buat Akang, pengingat. Dan ini ketika kita sujud pada satu titik itu luar biasa itu. Kalau kita sujudnya benar, bukan sujud tapi bukan nungging, tapi kita sujud pada Sang Maha Pencipta. Dan niatnya kita mengerti. Niatnya adalah subhana rabbil a'la wa bihamdi. Itu meninggikan Sang Maha Pencipta, Maha tinggi Allah dengan segala pujiannya kan. Jadi kita benar-benar memahatinggikan Sang Maha Pencipta, dan kita benar-benar menurunkan ego kita serendah-rendahnya pada Sang Maha Pencipta. Makanya Pencipta tuh kepala ada di bawah gitu ya. Iya. Jadi kita benar-benar menurunkan, itu adalah simbol dari penurunan ego serendah-rendahnya. Karena Islam itu mengajarkan menurunkan ego dan memaklumi orang lain. Dan arahnya kenapa ke kiblat? Ke sumber magnetik yang sangat luar biasa. Nah di sana itu ada sumber kekuatan, sumber anomali magnetik yang luar biasa. Nanti kita bahas detail di bahasan berikut. Iya, itu iya. Tapi kan itu makna spiritualnya. Nah itu nanti itu soal tentang ritual haji. Nah itu ritual. Jadi ritual ini sekarang baru wudhu ya. Nah nanti besok kita akan ritual sholatnya. Apa maknanya? Sekarang telinga kan belum ya? Itu masih kepala, masih kepala. Siap. Nah nanti kita ada lagi makna ritual, makna spiritual dari ritual haji itu nanti ada lagi gitu kan. Pokoknya dalam lah semuanya. Tapi sekarang masih makna ini masih ya toharoh. Masih bersuci ya, masih bersuci. Sebentar. Ada yang kekeresekan ya nanti. Iya sip. Okay. Nah ini kepala tadi kan. Kepala kita membersihkan semua pikiran kita, membersihkan itu dari segala macam pikiran-pikiran buruk, pikiran-pikiran yang tidak baik. Oh eta nu ngajeos teh nya. Soalnya ngejorojos. Nah itu tadi ini peka banget nih mic-nya soalnya. Nah
Itu jadi ketika kita membasuh kepala berarti pikiran kita. Nah sekarang telinga. Telinga. Tuh kan jos. Buka sitik jos kan. Ada yang membuka Ada yang membuka ini minuman bersoda. Iya, dan ini sebetulnya tidak halal. Karena berbahaya, tapi karena sudah ada anti racun ya silahkan saja. Nah ini telinga, sekarang telinga. Nah telinga ini kita akan mensucikan telinga kita agar kita tidak mendengarkan hal-hal buruk tentang orang lain. Tadi itu kan. Jadi kita tidak akan mendengar hal-hal yang seperti bergibah tadi kan. Kemudian kita tidak akan mendengarkan hal-hal yang justru akan merugikan orang lain dan sebagainya. Sengaja kasakusuk. Iya, kasakusuk. Jadi jangan kaskus kita ya. Jangan kasakusuk. Iya, jangan kasakusuk kita tuh. Jadi jangan kasakusuk, ngejelek-jelekin orang, terus seneng banget ngedengar berita-berita buruk gitu. Sok lihat sekarang. Ketika ada tabrakan, ketika ada kecelakaan, yang ramai mengerubungi itu yang nolong atau yang nonton? Nonton. Nah itu dia. Sambil foto-foto kan, jangan lupa. Iya. Nah ketika kita membasuh muka, itu ada mata kan di sana ya? Iya. Ada mata, dan kita juga harus menjaga mata kita dari hal-hal yang semacam begitu. Jadi bad news is a good news gitu ya, seolah-olah keburukan tadi ditampilkan. Betul. Benar-benar dimunculkan, diperbuas, dilebaikan, gitu, dihiperbolakan. Begitu kita cek portal berita, gitu, lebih banyak bad news daripada good news. Iya, ya semacam begitulah. Nah ini yang sekarang terjadi kan ya. Iya. Dulu di satu pemerintahan sebelumnya tidak ada berita buruk, yang ada berita baik semua, gitu kan. Baik semua. Tapi ya ternyata di sana kita akhirnya tidak waspada, tidak aware. Nah jadi memang semuanya harus berimbang. Jadi ketika kita melihat kecelakaan, apa yang kita lakukan? Setelah itu apa kita diam saja? Terus kita melihat segala sesuatu yang munkar katanya gitu kan. Yang semacam begini. Sekarang ada pendapat. Ketika kita melihat sesuatu yang munkar, rubahlah dengan tanganmu, begitu kan ya. Nah itu salah satu hubungannya dengan lengan tadi. Dengan lengan. Nah kita akan merubah segala sesuatu yang kemunkaran itu dengan tangan kita. Dan kalau tidak bisa, rubahlah dengan mulut kita. Kalau tidak bisa, rubahlah dengan apa? Dengan niat, pikiran. Dengan doa, dengan hati. Dan itu selemah-lemahnya iman kan. Nah, ketika kita melihat kemungkaran, coba kita rubah dengan tangan. Misalnya kita melihat pelacuran, misalnya begitu ya. Jangan dibaledogan terus dibakar, tapi rubah dong itunya, bina dong mereka gitu kan ya. Jangan di sweeping juga gitu. Iya, bina dong mereka satu persatu, bawa bina gitu kan. Nah itu merubah dengan tangan kan, membina mereka. Kita kasih mereka usaha. Ya terus terang dulu waktu Akang bujangan, Akang masih suka seperti itu. Ini jangan sampai orang-orang memberi contoh itu disebut ria. Iya. Oh jadi Akang tuh suka seperti itu, suka membantu. Dulu. Sekarang susah, soalnya bisa jadi fitnah. Iya. Itu saya menghindari juga itu. Dulu juga diam-diam. Membantu ya? Iya jadi begini. Karena waktu dulu kan Imam Toha. Iya. Itu ada di Tegalega kan ya, tempat itu tuh ya. Oh iya. Nona Longkrong gitu kan. Nah ada yang ditarik, kita bantu semacam begitu, diam-diam aja. Terus dibina satu beres, yang satu beres. Makanya saya tuh dimusuhin mucikari waktu itu tuh. Jelema ieu di cenah nu datang cenah rusak usaha aing wae. Kata mereka tuh seperti itu dulu ya. Cuma waktu itu memang Akang diam-diam. Oh jadi dikaryakan supaya mereka meninggalkan sebetulnya mereka itu. Iya sebetulnya mereka nggak mau kok gitu-gituan. Sebenarnya itu nggak mau kan mereka. Nggak mau gitu-gituan tuh. Jadi kita bantu dan akhirnya punya usaha kan, buka warung di mana di desanya, dan harus kata saya tuh ini amanah. Kalau usaha kamu berhasil, kamu nggak perlu ganti ke saya. Tapi kalau usaha kamu gagal, kamu harus ganti ke saya. Gitu. Biar semangat ya. Iya. Tapi alhamdulillah Pudia Sarjana Kawaza. Segala puji kami. Iya. Motivasinya apa dulu kan? Kok ngomongnya mikirin yang begitu gitu? Itu kan harus mikir ya, bukan cuma menggunakan lengan. Iya. Harus. Karena ada sedikit kelebihan itu kan, harta itu kan ujian ya. Saya waktu itu diberi harta oleh Sang Maha Pencipta. Diberi ujian berupa harta juga, meskipun nggak banyak gitu kan. Tapi ini harus bermanfaat loh gitu. Tapi malah disebut ria gitu kan.
Sekarang kita berkata begini saja disebut ria gitu kan. Jadi lihat tuh Kang Diki lagi ria katanya gitu. Jadi nah itu kan berburuk sangka, berarti dia tidak mengusap kepalanya. Dia tidak mensucikan kepalanya. Nah tuh lihat Kang Diki sedang ria. Masa yang begitu disebut-sebut? Tidak, ini memberi contoh. Ayo kita bareng-bareng. Ayo kita bahu-membahu, begitu kan? Ayo kita bareng-bareng. Dan saya ajak juga mereka kok. Ayo kita bareng-bareng bangun umat. Saya tidak mau menjelek-jelekan mereka. Makanya kenapa saya tidak menyebut nama kan? Saya tidak menyebut nama, tidak menyebut kelompoknya dan sebagainya, tidak. Karena saya orangnya gitu ya. Iya, perbuatannya, perilakunya dan perbuatannya itu yang harus kita benahi. Saya tidak membenci orangnya kok. Nggak ada kebencian? Tidak ada kebencian. Wah serius? Jangan samakan saya dengan diri sendiri ya. Matiin dulu mic-nya. Sebenarnya kan mesti ya. Jadi kasarnya gitu nyerokan batur jeung sorangan gitu kan. Jadi begini, ketika kita melihat mereka itu tidak ada kebencian pada mereka. Karena nanti jadi Tuhan kita adalah kebencian loh. Tuhan kita bisa jadi kebencian. Jadi motivasi kita bergerak itu akhirnya jadi kebencian. Jangan, kebencian itu jangan jadi motivasi. Kita bergerak atas dasar kebencian ya. Iya, jangan. Secara tidak sadar. Ya? Jangan seperti itu. Jangan kebencian jadi semangat kita untuk bergerak, jangan. Karena itu bukan perintah dari Sang Maha Pencipta. Jangan kita membenci orangnya. Dan jangan pula kita membencilah kalau bisa mah gitu. Tapi kita lawan itu perbuatannya. Seperti kejahatan, yang kita lawan itu kejahatan, bukan orangnya. Orangnya mah orang sakit kan kasarnya gitu ya. Orang sakit itu adalah tanggung jawab orang yang sehat. Jadi orang sakit adalah tanggung jawab orang yang sehat. Yang sehat. Harus membantu orang yang sakit. Iya, jadi sakit semua. Iya, kan yang sakit itu bisa jiwa. Iya, fisik sehat. bisa fisik dan bisa jiwa. Iya, jadi ketika orang itu sakit jiwanya, ya kita bantu jiwanya biar sehat lagi. Kan orang-orang jahat tuh orang-orang sakit jiwa. Memposisikannya orang jahat sebagai orang sakit gitu ya? Iya, mereka tuh sakit jiwa. Iya, jangan dibenci. Bantuan atuh gitu kan. Kita hadapinya dengan kasih sayang kan begitu ya, Rohman Rohim. Luar biasa. Tangannya luar biasa. Tang. Rohman Rohim itu kasih sayang itu kan. Jadi kita hadapi mereka itu dengan kasih sayang. Meskipun yang kita berikan itu kail bukan ikan. Iya kan? Kita akan berikan mereka kail. Bagaimana mereka itu untuk berusaha. Bagaimana mereka itu untuk hidup. Bagaimana mereka itu bisa merubah dirinya sendiri. Kita berikan kail, jangan ikannya. Kalau misalnya kita kasih ikan, itu mah tidak akan beres-beres. Selamanya juga tidak akan beres-beres urusannya. Nah, jadi wajah tadi termasuk di sana itu mata. Wajah itu kan ada semuanya kan kita usap semua, bukan seri wajah saja, tapi mata kita juga itu harus benar-benar dijaga. Mata jaga gitu kan? Iya. Nah itu mata itu jangan sampai kita memanfaatkan mata ini untuk hal-hal yang buruk. Nah ini dia. Dan karena dari mata juga itu adalah jendela hati. Kerennya mah gitulah. Hati teh naon deh. Iya. Apa bedanya hati dengan kolbu gitu kan? Kita juga harus bedakan itu. Nah ini dia. Jadi benar-benar kita itu akan membuat segala sesuatu itu baik dengan hanya dari berwudu saja itu. Berwudu saja, dari toharoh atau bersuci saja. Tadi kita mensucikan telinga kita tidak akan mendengar hal-hal yang bergibah lah gitu kasarnya. Makanya di sini itu paling tidak infotainment gitu, jangan infotainment, tapi angger we gitu kan. Karena memang belum nyampe begitu kan. Nah terakhir itu kita membasuh kaki kita. Kang, sebelum ke kaki kan jadi pikiran. Kalau kan kita jangan bicarakan orang lain kan ya. Ntar kalau kita ngobrol nih sama orang lain terus tidak menyebutkan orang lain lagi, terus jadi kehidupan sehari-hari ini gimana kan? Apakah ada batasannya boleh membicarakan orang lain itu sejauh apa dan sebagainya, gimana tuh? Ya coba segimana? Segimana? Misalnya kita ngomongin apa? Misalnya kalau ada mahasiswa saya yang ketahuan nyontek nih, itu terus saya ngomongin ke dosen yang lain nih kan. Nanti dulu. Kenapa dia nyontek? Karena dia butuh nilai kan.
Butuh poin. Nah, kenapa dia butuh nilai, butuh poin? Untuk lulus mata kuliah. Nah, itu dia kenapa kelulusan itu ditentukan oleh nilai. Iya, saya tanya ke siapa itu? Nah, berarti kan sistemnya ini kan, sistem yang harus kita rubah. Bukan orangnya, sistem. Jadi kita membantu orang tersebut agar tidak menyontek. Oke, berarti kita boleh bicara orang itu selama tujuannya membantu kami. Nanti dulu. Jangan diomong-omongkan dulu ke dosen lain. Oke. Ngomong aja langsung ke orangnya. Apa yang bisa saya bantu biar kamu tidak menyontek? Beri saya nilai apa? Oh, tidak bisa. Nah, itu ngasih ikan. Yang kita mau kasihkan kan kail ya. Nah, apa kesulitan dia sehingga mata pelajaran ini menjadi rusak gitu kan? Menyontek. Iya. Sulitnya di mana? Kan tugas seorang guru itu kan. Iya, pendidik, bukan pengajar. Transfer hafalan aja ya. Betul. Kita sebagai pendidik bukan pengajar. Tempatkan kita sebagai pendidik. Jangan pengajar. Makanya standar kita itu fleksibel harusnya. Karena tiap orang itu tidak sama memang. Makanya pendidikan yang baik, pendidikan yang islami adalah merubah orang tersebut menjadi, bukan merubah ya. Kita akan membuat orang yang kita didik itu menjadi dirinya sendiri dan berfungsi sebagaimana mestinya di planet bumi. Planet bumi ya. Iya, karena dia hidup di planet bumi kecuali kalau dia sudah pindah ke Jupiter. Tapi mungkin pendidikan sekarang memastikan para peserta mengikuti kurikulum yang ditentukan. Makanya terbukti gagal kan negara kita jadi nggak maju. Jujur jujur saja. Jujur, kita harus jujur. Iya jujur. Terbukti tidak maju kan. Lihat nih banyak sekolah tapi kenapa negara kita masih kieu-kieu aneh. Masih begini-begini saja. Ya, ada yang perlu diperbaiki sih. Betul, itu yang harus kita rubah, itu yang harus kita perbaiki. Berarti mulai dari kita lah yang harus kita perbaiki. Kita dan ke bawah ya yang udah tahu. Iya. Juga nih buat kita. Iya. Informasi. Tuhan kita Allah atau negara? Itu pertanyaan sok. Jadi tadi kan saya ulangi, kita ngomongin orang lain, langsung konfirmasi aja Kang, memperbaiki caranya. Konfirmasi saja, bina dia itu, bina. Sok di mana? Kesulitannya di mana? Sok bantu. Ini kesulitannya di ini. Saya tidak bisa belajar Pak karena ini. Sok. Kita bantu. Lanjut Kang, kaki Kang. Kaki, sekarang kaki. Saya boleh motong dulu? Iya. Ada pertanyaan nggak? Oh ya, pertanyaan ada. Iya, pertanyaan sok coba. Pertanyaan. Dari Kang Nugi dari Ranting Purwokerto. Samprazan Kang Diki. Rampi aja. Kang, dampak menafkahi anak istri dengan harta haram contohnya apakah mampu memengaruhi tubuh atau yang lain gitu? Dampak dari dia juga udah tahu kok. Nah, lo Kang begitu udah tahu. Dia juga sudah tahu kok. Tapi tolong bahas dong Kang gitu. Gitu. Pengen dengar penjelasannya dari Kang gitu. Iya, biar apa dibahas begitu kan. Yeah. Sekarang begini. Ketika kita dengan harta yang tidak ini ya, itu sebetulnya dampaknya dampak psikologis. Oh, ada dampak psikologis. Jadi begini, orang yang sudah membiasakan diri dengan mencuri ya. Sang pemberi nafkah. Iya, sang pemberi ayahnya, ya, misal atau ibunya juga sama, gitu kan. Soalnya tersangka kasus korupsi kan bukan hanya laki-laki ya. Iya, wanita juga banyak ada, gitu. Misal satu kepala daerah terkena kasus korupsi dan itu wanita, gitu. Satu provinsi lagi kan, itu gubernur yang dia itu wanita. Ya, bapak gitu kan. Ibunya dari harta yang tidak baik. Iya, tidak. Efeknya gimana tuh? Harta yang tidak benar, begitu yang tidak baik. Nah, begini. Itu biasanya orang-orang yang suka menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta, itu dia ngajarinnya juga ke anak nggak beres. Nah, jadi dari pola ajarnya ini, dari pola psikologisnya ini, nah dia memberi makan itu sesuatu, makan itu makan psikologis, bukan hanya makanan fisik, karena makanan bisa beli di mana saja ya. Bisa dia beli di mana saja, harganya dari mana saja. Tapi ketika orang tua itu mulai mengajarkan bagaimana cara dan anak itu tahu bagaimana cara si orang tua dapat uangnya itu, si anak tuh otomatis biasa suka mengikuti kan, mencontoh. Oh, iya. Bapak saya juga begitu gitu kan. Akhirnya secara psikologis si anak ini akan mengikuti. Makanya akhirnya jadi turun terumun, bukan turun temurun lagi. Turun terumun, jadi sampai ke kakeknya, buyutnya, iya baonya, janggawaring, udah siur dan sebagainya. Akhirnya dia menurunkan hal-hal yang tidak baik.
Misalnya ketika dia masih jadi raja begitu kan, rajanya itu raja yang lalim. Dia kerjasama dengan Belanda, selalu disuap oleh Belanda begitu kan. Nanti si pangeran-pangerannya juga melakukan hal yang sama dong. Ya, lalu harusnya juga begitu. Iya, makanya menak-menak kan disebutnya amena, menak. Gimana itu kan? Ya menak tuh paman, adik-adiknya, pangeran-pangerannya, anak-anaknya, cucunya dan sebagainya. Akhirnya menjalankan hal yang serupa kan. Nah, ketika anak dan istri diberikan harta yang tidak wajar, harta yang tidak halal, hasil korupsi misal begitu kan. Nanti mereka juga tahu mendapatkan seperti apa, nge-markup proyek, akhirnya mereka juga ngikut. Misalnya si pejabat ini minta fee dari proyek misalnya kan. Misalnya ini ada proyek pembangunan jalan misalnya kan. Proyeknya ini ditenderkan, tender mah jalan terus gitu kan. Seolah-olah mengikuti prosedur. Iya, seolah prosedural, tapi di belakangnya mereka minta fee. 10% dong fee-nya, nanti kita bagi-bagi gitu kan. Itu di awal ya, gitu kan. Waduh. Kan banyak yang gitu ya, jujur saja ada dan banyak yang seperti itu di awal. Kalau enggak kalian nggak bisa ikut tender gitu kan. Ya semacam begitu. Nah ini kan nanti anak-anak itu lihat orang-orang yang semacam begini, orang-orang menghalalkan segala cara, dia memperlakukan anak dan istrinya juga beda. Makanya lihat anak-anaknya jadi banyak yang kurang ajar. Anak-anaknya itu bicaranya juga jadi nggak sopan begitu kan. Ya secara psikologis kalau orang tuanya melakukan hal tidak baik, susah juga nyuruh anaknya buat baik gitu ya. Iya susah. Karena orang tuanya karena orang tuanya sendiri tidak tahu yang baik itu seperti apa. Jadi lingkaran setan kan, karena kan dari atasnya juga mungkin nggak ngasih contoh. Iya, untung bukan lingkaran Tuhan ya. Kita jangan pakai lingkaran setan, kita pakai lingkaran Tuhan sajalah gitu kan. Nah itu cuma lingkaran Tuhan itu diusahakan untuk memperbaiki lingkaran setan gitu kan. Jangan terpisah dan diam aja nonton aja ngagu goreng gitu ya. Iya membahas aja. Coba kita bantu mereka agar berubah gitu kan. Nah minimal misalnya kita punya kita mampu ini membuat sesuatu karya gitu kan. Nah nanti kita menjalankan itu dengan wajar, dengan tidak korup lah begitu, tidak ada fee dan sebagainya. Bisa nggak semacam begitu? Nggak bisa kan? Kalau nggak begitu proyeknya nggak akan cair, nggak masalah, sudah. Sudah nggak apa-apa. Kita jangan maksain. Itu pilihan mereka kok gitu kan. Kan namanya juga penghuni neraka selamanya. Disingkat jadi apa? Maka bukan dikit. Menaruh singkat sendiri. Ampun. Kita tidak bisa memvonis seperti itu ya. Itu hak prerogatif Allah. Kita tidak pernah bisa memvonis seperti itu. Tadi mohon maaf. Nah, kemudian kita kembali ke kaki. Kita membasuh kaki, kita mensucikan kaki. Berarti kaki kita akan kita pergunakan untuk melangkah pada hal-hal yang baik ya. Melangkah bukan hanya melangkah, mendayung, mengayuh gitu kan, mengayuh sepeda. Kemudian menggas mobil gitu kan ya. Mengarahkan badan. Iya. Pokoknya kita akan mengarahkan semua tubuh kita itu pada hal-hal yang baik. Pada hal-hal yang akan membuat kita itu menjadi orang yang berguna bagi umat, bagi segala macam. Dan kita akan melangkah, ini serius, melangkah ini dengan baik dan benar begitu kan. Jangan sampai kita membawa, karena langkah kita itu akan ada pengikutnya di belakang. Minimal anak istri kita akan ikut kan. Nah itu yang nanti akan mereka itu akan mengikuti langkah kita kemana nih, langkah babe gue gitu kan, bapak gue itu kemana. Dan kalau misalnya langkahnya itu ke arah yang tidak baik, misalnya ke arah korupsi, ke arah hal-hal yang maling, ke arah kejahatan gitu, merampok dan sebagainya ya, kemudian memeras, membuat serum-serum yang justru akan merusak kesehatan begitu kan. Nah ini juga masalah. Bisa melangkah ke tempat-tempat pelacuran begitu ya. Kalau melangkah ke sana untuk membenahi itu mah gak ada masalah. Tapi melangkah untuk ini tak jadi konsumen, nah ini masalah gitu kan. Nah hal-hal semacam begitu yang harus kita coba lihat. Karena bagaimanapun juga langkah kita itu biasa diikuti oleh orang lain. Dan biasanya kita suka-suka ngajak-ngajak orang lain juga kan. Suka ngajak loh. Contohnya orang-orang yang menyukai sesama jenis, itu pasti ngajak-ngajak. Lihat sekarang tuh. Mereka pasti mempengaruhi orang lain, dan mereka tuh mempengaruhi dengan enaknya melakukan hubungan sesama jenis. Sok lihat. Itu bukan fenomena gaya hidup modern kan ya? Bukan. Dari zaman jahiliyah nah, udah ada. Nah mereka itu memperkenalkannya dengan gaya hidup gitu kan. Seolah-olah yang begini itu benar gitu. Terus
Misalnya dengan berganti-ganti pasangan, seolah-olah itu adalah gaya hidup modern. Itu bukan. Dan pasti orang yang suka ganti-ganti pasangan ini, pasti mereka ngajak-ngajak juga. Pasti ngajak-ngajak orang terus. Nah jadi, dan orang tuh banyak yang kena, gitu loh. Banyak ya. Korupsi juga ngajak-ngajak kan. Ngajak-ngajak atau keburukan, tapi ternyata suka ngajak-ngajak aja gitu ya. Iya. Bawaan orang gini sifatnya selalu. Dan pengikutnya ada aja ya. Ada aja. Sok lihat iblis juga ada pengikutnya ya. Iya. Lihat pengikut iblis tuh banyak yang terselubung sekarang itu. Banyak yang berselubung orang-orang yang katanya benar, tapi ternyata mereka sendiri mungkin nggak tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu nggak benar. Ya. Nah makanya ini kunci di mana kita akan selalu berbuat dengan baik dan benar. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi Kang. Ini dengan Kang Rizky, tidak disampaikan dari kota mana. Nah Panarunga kalau bisa tulis nama dan asal kota. Assalamualaikum Kang Diki. Waalaikumsalam. Dengan sistem hidup yang amburadul seperti saat ini, jika kita idealis, jujur, bukannya hidup kita malah pas-pasan. Lalu sebenarnya konsep kaya dalam Islam seperti apa? Bukannya lebih baik kita kaya daripada pas-pasan? Nah ini kaya itu permainan pikiran ya. Gimana? Kaya itu adalah permainan pikiran. Kaya adalah permainan pikiran. Iya. Maksudnya gimana? Begini, kita itu kaya hutang atau kaya harta? Kayak hutang. Atau kaya siapa gitu? Kaya apa? Kaya itu ada di pikiran. Iya. Contohnya begini, kaya yang seperti orang-orang yang begini, orang yang dia itu tunawisma. Ada yang berpikiran begini, kok orang tuh mau dikurung dalam rumah ya? Miskin banget nih orang. Rumah saya mah planet bumi kok. Makanya saya bisa bergerak kemana aja. Orang-orang mah kenapa masih mau mengurung dirinya sendiri tuh di sepetak rumah? Meskipun rumahnya kelihatan gede, kelihatan mewah kayak gitu-gitu, rugi. Gak bisa kemana-mana. Saya mah bebas hidup, bisa tidur di mana saja. Ada yang begitu? Tidak ada beban. Rumahnya planet. Jadi yang miskin tuh siapa sih? Ya. Rumah saya mah planet bumi kok. Kalau dari sana ya. Saya bisa kemana-mana. Jadi kaya dan miskin itu sudut pikiran ya, sudut pandang. Tergantung kita mendefinisikan. Iya, itu permainan pikiran kaya dan miskin. Lihat orang-orang yang sudah punya rumah besar masih kurang juga. Iya betul ya. Jadi mereka tuh pikirannya masih miskin. Nah jadi kaya dan miskin itu adalah permainan pikiran. Nah sekarang kenapa kita harus kaya? Tapi kaya tapi pelit gitu ya. Kan kita harus kaya kan nanti dulu. Kaya apa dulu gitu, kaya dalam hal apa? Mungkin kalau yang ditanamkan sekarang nih kaya dalam materi, memiliki sesuatu. Iya seperti begitu. Apa, gitu. Ya setelah itu apa? Memiliki materi, setelah itu materinya kalau untuk dirinya sendiri atau hanya sekedar bangga-banggaan itu apa? Nah tadi namanya kan rizki. Rizki, betul. Iya. Entah dari mana. Iya, namanya kan rizki. Rizki itu kan adalah sarana yang diberikan Allah untuk mencari nafkah. Jadi rizki itu sarana yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, oleh Rob, oleh Sang Maha Pencipta untuk mencari nafkah. Oh jadi jangan disempitkan hanya berupa harta atau uang aja. Bukan, gitu ya? harta itu ujian. Harta itu ujian. Iya, harta itu ujian. Ya silahkan aja, silahkan mencari harta. Ingin status kaya boleh-boleh saja, tapi siap saja dengan ujiannya karena itu adalah ujian. Makanya kenapa Rasulullah memilih hidup sederhana? Nah iya, kenapa tuh? Iya, kenapa Rasulullah memilih hidup sederhana? Karena biar pertanyaannya tidak panjang. So, makin kaya pertanyaan kan makin panjang loh. Iya, gitu kan. jawabkan. Iya. Jadi silahkan saja yang mau beresiko tinggi ya silahkan. Terus ada lagi, kok orang itu mau ya, ini kata orang yang tunawisma, yang dia itu hidupnya itu sangat kaya raya. Kok mau ya orang dibatasi langitnya ya, itu pakai ini apa triplek, pakai yang bagus-bagus. Cuma itu membatasi langitnya. Lihat langit saya adalah awan, langit saya biru, atap saya itu luar biasa. Kalau bisa berteduh mah berteduh saja. Badan saya itu terbiasa kok dengan angin dan hujan. Makanya saya sehat. Mereka mah berteduh sedikit-sedikit sakit, sedikit-sedikit saya mah sehat tuh. Itu kan. Lihat kasihan tuh. Orang itu punya kolam renang. Dia berenang hanya sedikit sekali. Saya mah laut kolam renangnya. Jadi yang miskinkan kayak itu siapa sih? Karena di dalam kolbulah yang ada tempatnya miskin atau kaya itu. Di dalam Pikiran kita. Kaya atau miskin itu pikiran kita. Kita merasa kaya dengan hanya sebegini itu cukup kok.
Kaya atau miskin itu permainan pikiran. Pikiran kita yang merasa kaya, pikiran kita yang merasa miskin. Jadi itu sebetulnya psikologis. Tapi pertanyaan berikutnya mungkin, tapi kan kita teh buat hidup perlu materi mungkin. Iya, tapi lihat orang gila juga hidup kok. Lihat tuh sok di pinggir jalan tuh, yang psikotik. Iya. Yang lihat hidup kok. Tunawisma juga hidup kan ya. Mereka itu hidup. Ya banyak kekhawatiran mungkin. Kalau tidak punya materi gimana nih zaman sekarang bisa menuhin? Karena mereka itu ingin diuji lebih banyak oleh Sang Maha Pencipta berupa harta. Mereka tuh belum sadar bahwa semakin banyak harta itu ujian itu semakin besar dan pertanyaan itu makin panjang. Ya di kehidupan kelak itu kan bertanggung jawab. Banyak lah, iya. Sekarang begini. Hidup itu bukan perlu duit, bukan? Bukan perlu duit. Bukan. Karena duit itu adalah nilai tukar. Alat tukar ya. Iya, alat tukar. Sekarang untuk mendapatkan duit apa? Menukarkan ini dengan apa? Nilai jasa, kita kasih. tenaga. Ya, jadi yang kita jual itu jasa dan tenaga kita kan? Iya. Itu mah cuma nilai tukar di satu dulu makan barter sistemnya. Iya. Sok sekarang begini, Anda boleh kaya, harta banyak dan sebagainya gitu. Ya, sanggup tidak ada makanan apa Berapa rupiah pun yang kita punya ya? Iya, berapa dolar pun. Silahkan. Gak ada makanan, gak ada air gitu kan. Gak ada air, gak ada makanan, sok maot dah. Jadi sebetulnya kaya dan miskin itu relatif dan itu permainan pikiran. Pikiran kita mengatakan kita itu kaya, pikiran kita mengatakan bahwa kita itu miskin. Kalau selama kita berkecukupan, merasa cukup, ya sudah cukup. Karena kalau kaya itu mengenal miskin, tapi kalau cukup itu tidak ada kaya dan tidak ada miskin. Bersyukur Kang itu cukup. Iya. Kalau cukup tidak ada kaya, tidak ada miskin. Tidak ada kaya dan tidak ada miskin kalau cukup mah. Iya, kita cukup untuk makan sehari-hari, cukup untuk membeli Mercy gitu ya. Cukup beli Mercy kan ya. Hore kita banyak hore. Karena bagaimanapun juga itu status. Karena kita itu merek itu status ya. Status. Jadi kita bukan beli kendaraan tapi beli status akhirnya. Jadi apa sih yang Anda cari? Status. Berarti kembalikan tujuan hidup untuk apa dulu Kang ya? Iya itu dia kan. Nah, itu tujuan hidup belum kita bahas. Nah tujuan hidup itu kan untuk ibadah. Tidak semata-mata Sang Maha Pencipta menciptakan jin dan manusia adalah untuk beribadah. Kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu petunjuk dari Yang Maha Kuasa begitu ya? Iya, untuk ibadah. Ibadah itu bukan berarti ritualnya saja, tapi spiritualnya juga. Karena ibadah itu melakukan segala sesuatu yang berdasarkan kehendak dari Sang Maha Pencipta. Begitu. Apapun kehendak Maha Pencipta kita taat dulu. Itulah ibadah. Nah, nanti kita akan membahas ritual yang lain. Nah, untuk sementara ini ya apa tadi sok 2 menit lagi ya. Saya kan udah ngobrol gini tuh semangat gitu Kang, pengen dan sebagainya. Itu biar konsisten, mungkin nanti pulang atau besok pagi biar tetap semangat. Ada tipsnya nggak Kang buat panarungan? Enggak ada tips. Enggak ada tips. Karena tipsnya itu selera masing-masing sih. Iya. Tips akang mah tidak bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Nurut dulu aja pada Sang Maha Pencipta. Kalau itu mau dikatakan tips ya. Tipsnya adalah nurut pada Sang Pencipta. Itu kalau misalnya dikatakan tips, tapi biasa tips itu harus sesuai dengan selera dari panarunga masing-masing. So belum tentu tipsnya itu harus sama gitu semua, enggak. Sok misalnya begini, tips untuk menggambar yang baik. Pertama garis lurus, 2 garis lengkung. Belum tentu si orang itu bisa mengikuti tips itu. Cara mengemudikan mobil gitu. Iya. Nggak bisa diajarkan. Iya. Makanya kenapa si pembalap ini dengan si pembalap ini beda-beda tipsnya. Karena masing-masing tips orang mah beda-beda. Begitu kan? Ya dia aja pakai itu. Belum tentu kalau misalnya kita pakai tips yang sesuai dengan yang dia sama kayak dia, belum tentu. Makanya tips yang standar saja dari Sang Maha Pencipta. Nurut dulu saja pada Sang Maha Pencipta yang menciptakan kita, yang tahu persis kita itu. Nah kebanyakan kita itu tidak tahu tips-tips itu, jadi disesuaikan selera kita. Oh kamu harus gini-gini dulu, kamu harus gitu-gitu dulu. Belum tentu sukses. Belum tentu. Mengenal diri sendiri lebih baik. Betul. Makanya tips itu harus disesuaikan dengan orangnya. Makanya saya tidak akan bisa membuat tips. Nah kalau misalnya untuk ini, misalnya untuk Kang Romi ya, Kang Romi. Nah beda lagi tipsnya, beda dengan Kang Lutfi. Beda lagi, nanti saya ngasih tipsnya itu beda-beda, nggak sama. Nah untuk Kang Romi saja sekarang ya, gitu ya. Nah tipsnya untuk biar konsisten, seperti yang diperintahkan oleh Sang Maha Pencipta.
Jangan dulu ada beban saja. Jangan dulu kita merasa jadi guru dan pengajar. Jadilah pendidik dulu. Oke. Selama ini kita masih jadi pengajar. Beda ya? Beda. Juklak juknisnya ada, ngikutin kurikulum yang ditentukan. Itu mah pengajar kan ya. Lepas dulu, out of box dulu. Langsung. Jadilah pendidik. Iya. Oke. Didiklah mereka dengan contoh. Ya, teladanan Kang. Nah beda dengan Kang Lutfi nanti. Kumaha ngarah iya nanti ngarah payu gitunya jualan iya. Kang Lutfi itu ambigu, Kang Lutfi payu kan. Itu buat Kang Romi juga. Nah sekarang kita sudah ini panarunga semuanya. Kita sudah membahas mengenai satu ritual yang bernama toharoh atau bersuci. Nah dari bersuci sendiri bukan hanya di Islam ya. Di ritual agama lain juga ada itu membersihkan, bersuci dan sebagainya itu ada. Di Hindu, di Kristen, di Buddha. Makanya kenapa ketika masuk gereja ada air di sana kan? Nah air suci dan sebagainya. Ketika kita memasuki pura di sana ada tempat untuk mencuci dan sebagainya, untuk bersuci mencucikan juga. Pakai baju di bawah lutut. Iya dan sebagainya dan sebagainya. Ada tata caranya dan sebagainya ya. Nah bagaimanapun juga yang kita bicarakan di sini kita universal lah. Kita akan bicara sebagai rahmatan lil alamin, sebagai kebaikan untuk alam semesta. Kita tidak akan berbicara di hanya satu agama saja. Kita akan bicara di semuanya, segala sesuatu yang berbentuk kebaikan. Karena bagaimanapun juga, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan itu harus menjadi sesuatu yang bermanfaat. Jangan sampai hanya sekedar membahas dan no action talk only. Mudah-mudahan besok atau lusa kita akan berjumpa lagi, bersua lagi, berstreaming lagi. Siap. Jadi dan mudah-mudahan sekali lagi apa yang kita bicarakan ini bermanfaat, membawa kebaikan dan mau jadi action Kang ya. Iya, jadilah action. Jangan hanya sekedar dibahas saja. Jangan hanya sekedar ini hanya sekedar hiburan saja. Pengisi waktu malam sebelum tidur. Mudah-mudahan kita nanti akan diberi kesempatan lagi untuk bertemu. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Samprazan. Rambiasa. Sampurasun. Rampes.